training yang sebenarnya sifatnya betul seperti Mbak Windy bilang, selain me-refresh juga saya ingin menambahkan sebagai pelengkap gitu ya dari training yang waktu itu dibuat di Manager Gathering dan di webinar. Saya sampai lupa kalau ada webinarnya waktu itu ya. Saya ingatnya kayaknya pas ngumpul di mana gitu offline saya presentasi, ingatnya cuma itu pas Mbak Windy tadi sebutin webinar, oh iya ada webinarnya, betul banget. Ya maaf maaf teman-teman ya, soalnya usia juga bertambah ya kan. Sebentar lagi kepala 4, jadi sudah mulai menembus-nembus batas dia ini kapasitasnya ya teman-teman ya. Oke, ya tapi nggak apa-apa karena apa namanya seiring usia bertambah hal-hal demikian mungkin akan terjadi ya. Oke, ya, buat teman-teman semua yang apa namanya belum kenal ya, mungkin ada yang baru benar-benar lihat atau baru benar-benar ketemu di udara gitu ya. Perkenalkan nama saya Aris Butar, Senior Business Coach dan Head OEC Medan. OEC Medan sendiri melayani wilayah Sumatera Utara dan Nanggro Aceh Darussalam. Buat teman-teman yang belum follow atau pengen kenalan di sosmed, nah teman-teman bisa lihat tuh di slide, saya punya 2 platform sosmed. Platform yang utama adalah Instagram @ari.orindo ya. Saya banyak sekali posting konten di ari.orindo, konten-konten yang mungkin akan bermanfaat buat teman-teman gitu ya, buat sebagai bahan bacaan karena lebih berfungsi sebagai kayak microblog saya gitu ya. Berbagi pengalaman, pengetahuan selama 8 sampai hampir 9 tahun berada di Oriflame dan bekerja dengan banyak sekali top-top leader ya, baik di apa namanya di Medan maupun di cabang sebelumnya di Palembang dan juga nasional ya. Terima kasih yang udah follow, terima kasih yang udah baca story ataupun yang udah ngevote atau nanya-nanya segala macam atau DM, terima kasih banget. Nggak akan bisa tuh saya mendapatkan 2.260 follower kalau bukan karena teman-teman semua yang benar-benar merasakan bahwa konten ini sangat bermanfaat ya, dan semoga doakan saya terus sehat-sehat supaya bisa memberikan konten yang lebih berguna lagi buat banyak komunitas Oriflamers ya. Dan Facebooknya, nah itu platform kedua saya, Ari Indrayanto Sidabutar. Saya juga apa yang saya posting di IG, saya posting juga di situ gitu ya. Teman-teman juga bisa add friend, saya pasti akan approve. Pokoknya apapun yang istilahnya bisa membuat teman-teman mendapatkan banyak sekali manfaat dari ilmu, pokoknya saya akan berikan lah seperti itu. Beri yang terbaik buat teman-teman semua. Oke. Ya, jadi kayak 20. Ya, memang saya masih 20 sih. Kalau dilihat dari fotonya, itu fotonya memang kayak masih 20, cuman dia ada faktor kalinya, 20 kali 2 kan gitu kan ya. Mau 40 ya. Ya, jadi kita akan bicara pada malam hari ini mengenai mengolah data pelanggan dan komunitas, dan ini saya sharing dulu agendanya ya, teman-teman. Jadi secara sekilas kita akan bicara mengenai 5 topik ya. Why? Yang pertama, kenapa sih perlu membuat data ya? Jadi banyak sekali nih yang banyak bertanya sama saya, baik BPS pribadi ataupun grup BPS gitu ya. Ada yang bisa buat data, ada yang bingung bagaimana memulai membuat data, tapi yang lebih banyak ditanya itu kenapa harus buat data gitu ya. Sementara kita sama-sama tahu bahwa mobile office sendiri, Oriflame pun memberikan data sebenarnya yang sangat sangat lengkap gitu ya, dari berbagai macam variasi, ada yang bentuk PDF, ada yang bentuk Excel, dahulu ada yang di print di kantor gitu ya, waktu zaman di kantor lama gitu ya. Terus kemudian dari aplikasi dari handphone pun ada notif ya, sebenarnya banyak sekali. Jadi hal-hal ini perlu kita perhatikan sebenarnya dan merangkumnya sesuai dengan target kita. Nanti kita akan bicara lebih lanjut. Kemudian yang agenda yang kedua adalah what ya, data apa sih yang perlu dibuat gitu. Jadi maksudnya kalau yang pertama kita bicara kenapa harus buat data, yang kedua tuh data apa yang perlu dibuat. Sebenarnya banyak data yang bisa dibuat gitu ya, banyak banyak sekali. Tapi kita akan fokus pada malam hari ini pada 2 data yang juga penting gitu ya untuk sebagai pebisnis ya. Jadi kalau kita training malam hari ini, mindsetnya, pola pikirnya harus pebisnis teman-teman. Nggak bisa customer, nggak bisa penjual. Ya, nanti saya akan jelaskan kenapa 2 mindset ini berbeda ya. Kalau teman-teman lihat di postingan saya hari Senin kemarin, saya posting perbedaan sudut pandang atau mindset dari customer dan pebisnis ya. Customer dan pebisnis dan penjual juga mindsetnya berbeda. Nanti akan jadi bahan
postingan saya untuk konten-konten berikutnya ya. Kemudian yang ketiga agendanya adalah how. Bagaimana sih cara ngumpulin data? Nah, ini juga penting. Caranya gimana? Kalau udah ngerti kenapa, terus kemudian data apa yang perlu dibuat, cara ngumpulinnya gimana? Nah, ternyata nanti saya akan sharing ternyata untuk mengumpulkan data itu melalui beberapa fase dan ada pada beberapa titik ya. Artinya ada beberapa momen-momen penting yang kita kadang suka kelewatan. Kita sebenarnya bisa mengumpulkan data di momen-momen tersebut, tapi termiss sama kita. Tapi nggak apa-apa, kita belajar kok ya, kita belajar sama-sama. Saya juga belajar dari pengalaman juga di titik-titik apa sih kita harus mengumpulkan data gitu ya. Terus kapan mulai ngumpulin data? Nah, bicara mengenai momen berarti bicara mengenai waktu ya. Jadi ada waktunya sebenarnya, waktu-waktu untuk mengumpulkan data. Cuman kadang suka kemis gitu ya, suka terlewat gitu. Dan yang kelima kita bicara who. Siapa aja sih yang perlu ada di dalam data tersebut gitu ya. Ini who ini terkait dengan what gitu ya. Data apa yang perlu dibuat, jadi siapa yang perlu ada di dalam data tersebut. Ya, teman-teman. Saya lanjut. Pertama kita bahas dulu why. Ya, kenapa kita perlu membuat data. Saya coba ubah dulu jadi pointer sebentar ya. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Kita semua di sini membangun bisnis. Ingat teman-teman, kita membangun bisnis. Membangun bisnis berarti bukan hanya sekedar jualan. Ya, kita berpikirnya tuh sifatnya jangka panjang. Jadi kalau bisnis itu kita nggak bicara hari ini dan besok saja. Tapi kita bicara 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Mungkin sekarang kita belum mikir, saya bakalan 10-20 tahun nggak ya di Oriflame? Oke, mungkin nggak kepikiran, nggak apa-apa. Tapi paling nggak pandangan kita adalah 3-5 tahun ke depan. Kita membangun sesuatu 3-5 tahun ke depan yang dapat membawa kita lebih dekat kepada impian. Kita semua di sini punya impian, betul ya teman-teman ya? Kita semua di sini menjalankan bisnis karena kita punya yang namanya why. Kenapa kita jalanin Oriflame? Ya, dan untuk merefresh dan memberikan semangat, mungkin teman-teman bisa tulis singkat aja apa sih why-nya di kolom chat gitu ya. Mungkin why-nya adalah membantu orang tua, mungkin why-nya adalah membiayai sekolah anak, mungkin why-nya adalah beli rumah untuk membangun keluarga. Apapun itu teman-teman. Karena bagaimanapun sesuatu yang sifatnya why itu akan selalu memberikan inspirasi. Dan inspirasi itu akan selalu dibutuhkan karena itu selalu memberikan energi. Ya, teman-teman boleh berbagi sambil saya lanjut, teman-teman boleh menuliskan apa sih why-nya gitu ya. Jadi saya balik ke slide. Kita membangun bisnis dan kita memulai bisnis di Oriflame itu dengan why. Satu alasan yang sangat kuat kenapa kita mau menjalankan bisnis di Oriflame. Ya, dan ini yang akan selalu memberikan energi buat kita apapun situasi dan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Ya. Wow, punya emas 200 gram. Amin. Itu juga sebuah why. Ya, karena why ini sangat bernilai buat masing-masing orang yang berbeda ya. Artinya nggak ada why yang lebih besar daripada why yang lain, nggak. Semua why itu punya satu nilai kepentingan yang sama untuk tiap-tiap orang. Ada yang mungkin why-nya ingin menyekolahkan anak, ada mungkin why-nya ingin melunasi utang, ada mungkin why-nya untuk menyicil atau misalnya beli mobil misalnya gitu ya, karena mungkin belum pernah punya mobil gitu, atau ingin memberikan mobil buat orang tua. Apapun itu sangat bernilai buat masing-masing orang. Nah, kalau kita balik ke slide, kita membangun bisnis itu kita berpikir tentang pertumbuhan, bukan pertambahan. Ya, jadi apa bedanya pertumbuhan dengan pertambahan? Ya, ini dua hal yang berbeda, teman-teman. Pertambahan itu linear. Linear itu artinya garis lurus, ya. Linear itu garis lurus. Jadi selama kita mendapatkan jualan hari ini bagus, kita tinggal mikirin besok. Ya. Kemudian ketika kita menjalani besok, kita dapat barang kita laku dibeli orang, mungkin ada sisa, ya bisa jadi ada sisa gitu ya. Terus kemudian kita mikirin lagi besok. Jadi linear, dia satu garis lurus, hari ini dan besok. Itu aja. Besok dijalani, ketika besok mulai datang, berarti besok itu jadi hari ini. Hari ini selesai, aktivitas jualan, mikirin lagi besok.
Kalau kita lihat jualan itu berarti pedagang ya maksud saya. Pedagang dengan pebisnis itu dua hal yang berbeda. Pedagang itu hanya mikir keuntungan hari ini, selesai hari ini, besok kita jualan lagi ya, besok kita dagang lagi. Teman-teman bisa lihat mulai dari pedagang yang kita jumpai setiap hari deh, pedagang nasi uduk, pedagang nasi lemak, pedagang pedagang sayur, pedagang ayam, apapun yang mereka dapatkan hari ini selesai, mereka jualan, mereka akan mikir lagi besok. Oke, besok dagang lagi. Dagangan yang sama, tempat yang sama, dan berharap transaksi pembelian yang sama seperti kemarin. Kalau kemarin laku, ya berarti berharap, kalau hari ini laku, berarti berharap besok lakunya kayak hari ini, ataupun mungkin lebih gitu ya. Kalau misalnya besok tiba menjadi hari ini berharap benar-benar transaksinya sukses seperti kemarin, ataupun lebih gitu ya. Jadi itu namanya pertambahan, satu garis lurus, linear. Tapi kalau pertumbuhan, ini yang saya kotakin, kalau pertumbuhan itu berbeda teman-teman. Pebisnis itu mikirnya selalu pertumbuhan. Pertumbuhan itu kalau belum dapat untung yang signifikan hari ini nggak apa-apa. Yang penting di masa yang akan datang, hari-hari ke depan, untung saya bisa ditambah. Jadi kalau pertumbuhan itu, sederhananya pertumbuhan itu kayak gambar success plan. Dia selalu ke atas seperti ini. Ah, itu pertumbuhan. Kalau jualan itu linear. Ya, ini pertumbuhan, ini jualan, ini linear. Nah, ini linear namanya. Nah, dari dua kata ini aja kita bisa mengetahui bahwa yang namanya jualan atau berdagang itu ada batas maksimalnya. Ya, kalau kita lihat pedagang sehari-hari itu ada batas maksimalnya. Apa batas maksimalnya? Batas maksimal waktu jualan. Kalau kita pedagang sarapan pagi, nasi lemak, lontong sayur, atau bubur ayam misalnya ya, namanya pedagang sarapan pagi ya jualannya nggak mungkin jam 12 siang. Ya kan? Kita akan jualan mulai dari jam 6 pagi, kita sudah harus ada di standby, di tempat di mana ada trafik orang. Jam 6 pagi, sampai mungkin maksimal jam 10 atau jam 11. Hanya itu, berarti ada batasan waktu, 4-5 jam dia jualan. Hanya itu batasan waktunya. Kemudian yang kedua, batasan apa? Batasan kapasitas. Kapasitas artinya hanya saya yang jualan, mungkin ditemani dengan seorang karyawan, seorang pegawai, ya, atau saya memang sendiri jualan. Ya, teman-teman bisa lihat kok dari dari ketika teman-teman berkunjung ke pajak gitu ya, pasti banyak pedagang sarapan pagi. Kalau di luar dari pajak berarti pedagang makanan siang. Jadi mungkin dia baru mulai buka jam 11 atau jam 10 dia sudah mulai buka. Namanya pedagang makanan siang berarti ya selesainya mungkin sekitar jam 2, jam 3. Ya. Kecuali dia memang warung makan yang buka dari pagi sampai malam. Tapi yang namanya pedagang itu punya batasan. Ya, pedagang itu punya batasan. Tapi kalau kita membangun bisnis, kita berpikir mengenai pertumbuhan. Perhatikan baik-baik, hanya pebisnis, hanya mereka yang punya mindset pebisnis, yang kalau kita bicara bisnis kuliner nih ya, hanya mereka yang punya mindset pebisnis, mereka buka di satu tempat, mereka akan buka cabang di tempat lain. Mereka sudah punya 2 cabang, mereka akan buka cabang ketiga di tempat lain. Mereka sudah punya 3 cabang, mereka akan punya cabang keempat di kota lain. Itu baru namanya pebisnis. Karena pebisnis itu sekali lagi pertumbuhan, bukan hanya pertambahan. Ya, jadi hasilnya terus bertumbuh. Dan ada kata kunci yang sangat penting di membangun bisnis, yaitu adalah investasi. Investasinya makin besar. Semakin pengen dapat hasil yang besar, investasinya harus besar. Nggak hanya mengenai uang, modal, tapi waktu, tenaga, dan pikiran. Oke, jadi pada slide ini saya hanya ingin menjelaskan dengan lugas gitu ya, bahwa kita ini membangun bisnis, kita bukan sekedar jualan. Jadi pola pikirnya, cara pandangnya, cara kerjanya nggak bisa sama. Pebisnis apakah jualan? Yes, dia memang masih jualan, tapi bukan itu aktivitas utamanya. Kalau seorang pedagang, aktivitas utamanya ya jualan. Tapi kalau berbisnis, jualan itu hanya salah satu aktivitas. Ya, makanya seorang pedagang dia tidak mengadakan pelatihan, seorang pedagang dia tidak mengadakan training. Dia hanya mikir, hari ini laku, besok saya mesti jualan lagi. Itu aja yang dipikirkannya. Tapi kalau berbisnis, di awal itu lebih capek daripada pedagang. Capek, kenapa? Karena dia membangun sesuatu yang belum tentu ada hasilnya pada hari itu.
Makanya seorang pebisnis dia ngadain training, dia ikut training, dia nggak mikir hanya jualan aja. Contoh kayak misalnya bulan ini, contoh nih teman-teman ya, contoh bulan ini. Teman-teman tahu kan produk apa yang sangat laku di bulan ini, di 2 hari apa 3 hari pertama, kalau di Medan itu hari keempat udah habis. Namanya Giordani Gold deodoran roll on ya, yang back cover, tahu kan teman-teman ya? Nah, kalau mindset seorang pedagang, yes betul banget nih semua nih, DOGG betul ya. Kalau mindset pedagang, ya beli sebanyak-banyaknya. Beli sebanyak-banyaknya. Kalau teman-teman mau tahu ya, saya di OC Medan itu melihat di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, itu ada loh yang beli deodoran Giordani yang back cover itu sampai 60 botol. Bayangkan teman-teman, satu orang beli 60 botol. Plastiknya gede banget. Saya sampai mikir itu berapa ketiak yang mau dia oles pakai deodoran itu ya kan? Yang ngambil cuma satu, yang bersangkutan, bukan Grabber, bukan Gojeker. Tapi mau dibikin candi. Dicemilin ya. Nah, itu yang itu tapi memang banyak yang bertanya ketika saya bertemu dengan pebisnis gitu ya. Pak, kok banyak kali dia beli 60, pasti nyetok nih, Pak. Ya. Saya bilang, itulah mentalitas seorang pedagang. Ya, pedagang itu gitu. Ketika ada barang dia tahu bagus, harganya murah, dia ambil dulu. Namanya oportunis pedagang. Ya, coba tanya kalau teman-teman punya pedagang, punya teman pedagang nih. Teman-teman di sini punya kawan pedagang gitu ya. Dia pedagang kaos misalnya. Biasa beli barang kaosnya modalnya 40.000 dijual 80.000, keuntungan 40.000 berarti buat bayar-bayar segala macam, akhirnya keuntungan bersihnya 15.000 dari setiap satu kaos yang terjual misalnya. Tiba-tiba besok dapat modal beli kaosnya cuma 20.000, setengah harga dari biasanya. Keren kan? Dia jual 80.000, untungnya makin besar. Itulah namanya pedagang. Yang penting untung besar. Jadi pedagang itu kunciannya adalah gua dapat untung gede, ya, dan jumlahnya besar. That's it. Itu aja, dia hanya stop sampai di situ. Jadi pemikirannya memang jangka pendek, hari ini dan besok. That's it, selesai. Tapi kalau pebisnis, dia ngadain training, dia ngerekrut, dia nge-training, dia getting started, dia ikut training, dia bikin pertemuan explore, dia bikin edukasi kenapa harus pakai skincare, kenapa harus pakai ini, kenapa harus pakai itu, kenapa harus pakai itu. Mungkin dia lakukan itu sebulan pertama capek, megap-megap. Dan bahkan mungkin hanya mentok di 1 bulan pertama 9% misalnya, cuma dapat 600.000, 800.000. Sementara ada pedagang yang mungkin 9% tapi untungnya bisa dapat 2 juta, bisa jadi ada. Tapi lihat dalam jangka waktu panjang, kalau pebisnis konsisten ngelakuinnya, pasti hasilnya di ujungnya akan lebih besar daripada pedagang. Dan pada akhirnya pedagang itu akan nyerah. Kenapa? Ada kapasitasnya. Begitu teman-teman ya. Jadi semoga menjelaskan. Kata kuncinya pada slide ini adalah pertumbuhan, itulah pebisnis. Kalau pedagang itu pertambahan aja, linear. Saya coba hilangkan dulu coretannya. Semoga menjelaskan teman-teman ya, nggak terlalu. Saya selalu berpikir mengenai bahasa yang sederhana. Mudah-mudahan bahasanya cukup sederhana untuk dipahami. Saya masuk ke slide berikutnya. Nah, karena kita berpikir mengenai jangka panjang, ya 3, 4, 5 tahun ke depan, kita berpikir mengenai pertumbuhan dan bukan hanya pertambahan. Ya. Tumbuh itu ke atas, tambah itu linear. Nah, itu kalau boleh saya tambahkan ya. Namanya pohon itu dia tumbuh ke atas. Ketika dia tumbuh ke atas, akarnya turun ke bawah. Ketika dia tumbuh ke atas, cabangnya makin banyak, buahnya makin lebat. Ya. Pebisnis itu harus menggunakan data dan analisa. Ini kita masih bicara dalam kerangka why. Karena kita mikir pertumbuhan. Bisnis itu harus punya strategi dan pola kerja yang tepat loh teman-teman. Bisnis itu nggak bisa sekedar hantam ibaratnya hantam alas bumi. Jadi ibaratnya ketemu manusia yang waras dan mendompet, kita tawarin produk Oriflame. Nggak bisa seperti itu teman-teman. Harus ada strategi. Kalau teman-teman di sini ada yang bisa main catur itu nggak semudah melangkahkan pion, kuda, benteng, raja, perdana menteri, enggak. Ada strateginya. Semua pecatur hebat tuh mainnya pakai strategi. Saking pakai strategi, 5-10 langkah ke depan itu udah dipikirin dari sekarang. Nah, itulah pemain catur. Saya kebetulan bisa bermain catur dan dulu sempat pernah punya teman yang jago banget main catur. Ya, bisa saya istilahnya diperangkap, dikotakin dalam strateginya dia gitu. Dia udah bisa nebak, dia udah mempersiapkan 4-5 langkah ke depan itu dia udah tahu, dia udah tebak kalau dia begini, maka saya pasti akan begini dan semua strateginya itu tepat banget gitu loh. Dan apakah strategi bisa salah? Bisa. Tapi bagaimanapun harus ada strategi.
Kalau nggak ada strategi, itu namanya baru hantam alas. Ya, kalau pelari, kalau kita bicara atletik, orang yang lari di tempat dengan orang yang lari maraton. Nah, orang yang lari di tempat berkeringat, atau orang yang lari di treadmill, yang kayak sekarang kan lagi zaman nge-gym ya, datang ke gym, ke tempat fitness gitu ya, lari dari treadmill. Keringat memang, keringat banget, keringatnya bercucuran, tapi dia nggak kemana-mana. Capek, yes, capek. Lari di treadmill tuh capek loh, apalagi kalau dia setting derajat ketinggiannya gitu ya, seperti kayak lari mendaki atau jalan mendaki, karena alat treadmill yang canggih bisa ngatur tuh sudut ketinggian, kecepatan, dan lain sebagainya. Bedanya dengan maraton adalah capek, lelah, berkeringat, tapi dia sudah pindah tempat dari satu titik ke tempat yang lain. Nah itu teman-teman, jadi itu bicara mengenai strategi dan pola kerja yang tepat. Kenapa kita perlu punya strategi dan pola kerja yang tepat? Karena kalau kita sudah dapat strategi dan pola kerja yang tepat, itulah yang dapat diduplikasi, teman-teman. Ya, duplikasi. Karena bisnis kita ini bisnis network marketing. Ketika kita memiliki tim alpha di dalam komunitas kita, yang membuat leg kita, yang membuat komunitas kita, yang membuat jaringan kita kuat adalah ketika alpha-alpha ini bisa menduplikasi cara kerja kita. Menduplikasi itu bukan meniru 100%, beda. Meniru itu berarti imitating. Ya, dari bahasa Inggris sudah beda. Meniru itu imitating. Duplikasi itu berbeda dengan imitating. Serupa, tapi tak persis sama. Contoh, buat teman-teman yang pernah duplikat kunci. Kunci utamanya dengan kunci duplikat, bentuknya boleh sama, geriginya boleh sama, tapi bahannya nggak akan pernah sama. Betul nggak, teman-teman? Kunci utama yang teman-teman punya, bahannya bisa jadi bahan yang terbaik dari besi, stainless steel, anti karat. Ya kan? Ketika teman-teman datang ke kunci duplikat, ke tukang kunci atau ahli kunci duplikat ini belum tentu dia punya bahan yang sama. Tapi dia bisa membentuk kunci yang mirip dengan yang teman-teman miliki dengan bahan yang berbeda. Itu namanya duplikasi. Ya, kenapa? Karena kalau kita bicara bisnis network marketing, duplikasi itu bukan hanya meniru 100%, enggak itu, teman-teman. Kenapa? Karena semua alpha, semua orang diciptakan berbeda dengan kelebihan dan kekurangan. Jadi ketika kita menduplikasi cara kerja upline alpha, tetap selalu ada yang sangat unik, yang sangat khas, yang kita miliki, yang menjadi berbeda dengan upline alpha kita. Begitu juga dengan kalau kita upline alpha, kita menduplikasi, kita mentraining, kita melatih, mengcoaching, mementor downline alpha kita, dan akhirnya dia bisa menduplikasi cara kerja kita, tetap ada yang berbeda. Ada yang berbeda dari cara dia melakukan rekrutmen dengan cara kita melakukan rekrutmen. Dia melakukan rekrut, saya melakukan rekrut. Ya, tapi cara dia melakukan rekrut, marketnya dia melakukan rekrut, itu bisa jadi berbeda dengan saya. Saya upline alpha merekrut tidak menggunakan iklan. Bisa jadi downline alpha saya merekrut dan menggunakan iklan, karena dia mungkin dapat pengetahuan, tahu dia caranya gimana mengkonversi traffic melalui iklan menjadi new member. Ya kan? Nah, itu namanya duplikasi. Dan duplikasi itu nggak bisa terjadi kalau kita nggak nemuin strategi dan pola kerja yang tepat. Ya. Jadi ketika kita sebagai pebisnis, makanya kenapa pebisnis itu harus mikir jangka panjang. Karena pebisnis kalau mau kuat, terutama pebisnis network marketing, pebisnis multi level marketing, kita ada di bisnis direct selling network marketing ya, ada kompensasi multi levelnya. Jadi kita harus mikirin duplikasi. Jadi kita harus mikir jangka panjang. Nggak cuma jualan doang, nggak cuma jualan body cream tok, nggak cuma jualan deodoran Giordani Gold aja, tapi harus mikirin tim alpha saya ini cara kerjanya akan seperti apa. Ya, karena begitu pedagang kehabisan barang, udah rontok bisnisnya, rontok jualannya. Karena dia nggak mikir jangka panjang, dia hanya mikir ada barang, untung hari ini, dan gimana besok. Selesai. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita sebagai pebisnis di direct selling atau marketing, kita harus mikirin alpha team kita, the next leader di leg A, di leg B, di leg C itu siapa. Bagaimana caranya supaya mereka kuat. Karena ketika mereka kuat, maka saya punya fondasi bisnis yang juga kuat, ya. Dan oleh karena itulah diperlukan data dan analisa untuk menentukan strategi dan pola kerja yang tepat. Nah, teman-teman, sorry to say nih teman-teman, saya mesti bilang bahwa
Data dan analisa itu wajib kalau mau jadi pebisnis. Ya, kalau sekarang belum dapat strategi dan pola kerja yang tepat, nggak ada masalah. Yang penting kamu nggak nyerah. Ya, saya pernah bikin konten di IG Arindo kayaknya minggu lalu lah. Jangan menyerah intinya. Minggu lalu atau 2 minggu lalu saya lupa. Jangan nyerah. Karena ketika kamu berhenti baru kamu nyerah dan disitulah bisnis nggak menghasilkan. Bisnis itu bisa menghasilkan kalau dikerjakan. Sekali lagi saya ulang, bisnis itu bisa menghasilkan kalau dikerjakan. Dan saya tambahkan, kalau dikerjakan dengan tepat. Nah, kalau misalnya bisnis ini sudah dikerjakan, merasa bahwa sudah melakukan semua, tapi nggak menghasilkan, bukan bisnisnya yang salah. Pelakunya yang belum kerja dengan tepat. Saya ulang sekali lagi ya teman-teman ya. Bisnis itu menghasilkan kalau dikerjakan. Kalau dikerjakan dengan tepat. Kalau belum menghasilkan, berarti bukan bisnis yang salah. Tapi pelakunya belum menemukan cara kerja yang tepat. Makanya penting sebagai pebisnis punya mindset tidak menyerah. Karena kalau dia menyerah, dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan strategi dan pola kerja yang tepat. Karena pada dasarnya nggak ada pebisnis yang hebat dari pertama memulai. Nggak ada. Pebisnis yang hebat itu adalah pebisnis yang memulai dulu. Data dan analisanya nyusul di belakang. Sama kayak nyetir mobil. Buat teman-teman yang bisa nyetir mobil nih. Nggak ada orang yang mengendarai mobil melihat kaca spion sepanjang perjalanan. Melihatnya ke depan. Spion itu diperlukan ketika belok kiri, belok kanan, atau mau mundur, atau mau parkir. Makanya kenapa kaca spion kiri dan kanan itu bentuk kacanya kecil. Yang kacanya besar itu adalah depan. Ya, begitu juga dengan kita sebagai pebisnis. Yang penting kita ngelakuin dulu. Data dan analisanya nanti bisa mengikuti. Yang penting jangan nyerah. Ya. Nah, jadi saya balik ke slide, diperlukan data dan analisa untuk menentukan strategi dan pola kerja. Ingat, strategi dan pola kerja ini dibutuhkan bukan hanya buat kita, teman-teman, tapi juga buat alpha team kita. Ya, jadi kita jangan memikirkan diri kita sendiri, tapi kita harus memikirkan teamwork. Sama kayak core value-nya Oriflame, togetherness, spirit, dan passion. Togetherness itu yang saya maksudkan di dalam kenapa perlu data dan analisa. Karena mikirnya panjang. Nggak cuma untuk hari ini dan besok, tapi 3 tahun lagi, siapa calon leader di komunitas saya? 5 tahun lagi saya mau jadi diamond. Siapa 6 kaki saya? Apa yang harus saya siapkan hari ini untuk 5 tahun lagi kejadian? Itu baru namanya pebisnis. Saya lanjut. Nah, data apa yang akan kita bahas di training pada malam hari ini? Kalau mikirin data sebenarnya banyak teman-teman. Asli banyak banget. Banyak banget lah. Saya mungkin di kepala saya tuh kalau saya bicara data itu banyak sekali teman-teman. Beberapa data pun sempat saya bahas di kalau teman-teman ada yang ikut beberapa kali gitu ya. Ada yang pernah ikut misalnya training bongkar AR bersama saya gitu ya. Itu banyak data yang digali hanya dari AR doang gitu loh. Dan memang AR sumber data yang paling utama sebenarnya. Nanti itu kita bahas ya. Tapi hari ini kita mau fokuskan pada 2 data saja. Ya, yang pertama adalah data komunitas. Nah, jadi data komunitas itu maksudnya gimana Pak Ari? Kan di Excel, di activity report kan sudah ada data semua member kita dalam komunitas kita atau dalam Salesforce ya. Kalau saya bicara komunitas berarti maksudnya Salesforce. Dulu kita sebutnya Salesforce. Namun kita perlu pembaharuan dalam istilah untuk lebih modern gitu ya dan relevan dengan kondisi sekarang. Kita menyebut Salesforce sekarang dengan komunitas. Di komunitas seperti teman-teman ketahui, itu punya 3 golongan atau 3 kelompok. Yang pertama dan yang sangat prioritas dan kita cari itu adalah alpha team, betul teman-teman ya. Alpha atau sebutannya kalau dulu disebut dengan core team. Nah, sekarang kita sebut dengan alpha. Ya. Dan yang kedua adalah kelompok yang kedua reseller atau penjual. Inilah yang pemborong-pemborong deodoran Giordani itu, ya. Dan itu mungkin ada di dalam komunitas kita. Nggak salah, kita nggak bisa menyalahkan mereka ketika barangnya habis. Salah nih, gara-gara mereka barang kita habis. Ya memang namanya penjual. Penjual ya begitu, pedagang ya memang begitu. Nggak ada yang bisa kita lakukan untuk mencegah mereka. Aduh, jangan ambil banyak-banyak dong, barang namanya pedagang. Ya, apalagi mereka punya modal. Mungkin dulu waktu pertama kali memulai Oriflame, modal mereka nggak banyak, nggak sanggup beli 60 biji sekaligus.
Kemudian ketika mereka berhasil, mereka bisa beli 60. Ya. Yang ketiga adalah customer. Nah, khusus yang ketiga ini, customer ini adalah kelompok yang paling besar dalam komunitas kita. Berulang kali Oriflame Indonesia dan saya pun sebut bahwa customer itu isinya sekitar 80% dari total anggota komunitas. Misalnya komunitas kita ada 100 orang, maka 80 orang diantaranya itu customer. Yang cuman pengen pakai produk, kalau habis beli lagi, kalau pengen coba yang baru, maka dia beli. Itulah customer. Dan mindset customer dengan reseller, dengan alpha jelas berbeda. Ya, saya udah bikin kontennya, mindset customer dengan pebisnis, nanti akan saya bikin reseller dengan pebisnis. Apa sih ininya, apa perbedaan mindsetnya? Ya. 3 kelompok ini bukan masalah siapa yang paling hebat, siapa yang paling bagus, siapa yang paling benar. Bukan itu teman-teman. Tapi namanya kelompok, ya, namanya komunitas itu terdiri dari berbagai macam orang, berbagai macam interest. Orang join ada yang karena ngejar hadiah, orang join karena mau ngejar diskon, orang join ada yang memang mau jalanin bisnis. Orang yang mau jalanin bisnis di Oriflame pun bisa terbagi-bagi. Orang yang mau jalanin bisnis karena pengen dapat duit, ada orang yang pengen jalanin bisnis karena pengen dapat traveling atau jalan-jalan, ada orang yang pengen jalanin bisnis di Oriflame hanya karena pengen dapat mobil atau rumah. And then habis itu kita nggak tahu lagi. Setelah dapat rumah dan mobil, bisa jadi dia naik title, ngejar lagi impian yang besar, atau dia stay di situ. Ya, itu dari pengalaman saya selama 8, sekarang menuju 9 tahun. Dan ada lagi yang jalanin bisnis, motivasi awalnya karena pengen punya banyak teman. Saya kurang gaul, jadi pengen punya banyak teman. Joinlah dia di Oriflame, asik, dapat duit, udah berteman, bisa dapat duit, dia jalanin terus. Ya, ada yang seperti itu teman-teman. Jadi sangat majemuk. Jadi kalau kita bicara kelompok di dalam komunitas, bukan masalah benar, salah, tepat, pas, enggak, tapi memang hanya berbeda aja. Ya, berbeda aja. Jadi ada customer, ada reseller, ada alpha team, that's it. Nah, kitalah sebagai pebisnis yang harus memahami adanya 3 kelompok ini, bagaimana mendatanya, ya, dan bagaimana membangun hubungan. Tapi saya nggak bahas lebih jauh bagaimana membangun hubungan di training ini, bagaimana membangun hubungan dengan alpha, bagaimana membangun hubungan dengan reseller, bagaimana dengan customer, enggak. Tapi kita bicara data sekarang, kita harus kelompokkan. Ya, kita kelompokkan, karena jelas mengelola alpha, mengelola penjual, mengelola customer itu enggak pernah sama caranya. Dan data yang kedua yang akan kita bahas adalah customer. Nah, data customer itu dipisah menjadi 3 kelompok besar. Kalau komunitas dipisah menjadi 3 kelompok besar, ada alpha, reseller, dan customer. Customer sendiri sebenarnya bisa dipecah menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah valuable customer atau customer yang punya nilai tinggi. Jadi kebayang dong kalau saya sebutin kata kunci nilai tinggi, pasti udah tahu nih maksudnya apa, gitu ya. Iya, betul, customer yang memang beli produk yang sangat bernilai tinggi, BP tinggi. Kemudian loyal customer. Customer yang sangat loyal, dan ingat kata kunci customer itu berarti dia pakai produk, suka dengan produk, kalau habis dipakai. Keterikatannya yang paling kuat adalah dengan produk. Dia suka dengan produknya, dia pakai. Nah, yang kedua adalah loyal customer. Customer yang sangat loyal menggunakan produk Oriflame. Dia nggak mau ganti yang lain, dan mungkin dia terpikir untuk mengganti produk merek lain dengan Oriflame. Itu namanya loyal. Tidak semua valuable customer akan loyal, ya. Dan belum tentu loyal customer itu valuable. Tapi di antara valuable customer bisa jadi ada loyal customer. Ya, nanti itu akan saya bahas lebih jauh. Jadi loyal itu karakteristiknya adalah dia pakai misalnya deodoran Oriflame. Sebelumnya dia pakai merek R yang dia beli di Alfamidi, Alfamart atau Indomaret. Oh, saya sebelumnya pakai deodoran R, sekarang saya ganti Activel. Kayak saya posting di story saya hari ini, saya pakai Activel yang krim ya. Saya baru pertama kali pakai yang krim, biasanya pakai roll on, ternyata asik juga, dan sensasinya tetap sama seperti pakai yang roll on, hanya cara pengaplikasiannya aja sedikit berbeda gitu ya. Nah, jadi balik lagi, kalau loyal customer dia mungkin sekarang pakai Activel deodoran. Tadinya pakai deodoran R, sekarang pakai Activel. Kemudian dia suka dengan deodorannya, kemudian dia ganti pasta giginya. Pasta giginya mungkin merek P, ya, dia beli di Indomaret, dia ganti jadi Optifresh. Kemudian udah pakai deodoran Activel, kemudian pasta gigi Optifresh,
Kemudian dia mikir, ah sabun mandi gua Lifebuoy kayaknya nggak bagus nih, deterjennya kebanyakan, kulit gua kering. Coba gua pakai Love Nature atau North For Men yang soft bar misalnya. Ya kalau dia cowok nih, North For Men yang soft bar dia pakai. Akhirnya dia pakai 3 produk Oriflame, Activell, Optifresh, North For Men soft bar. Udah suka dia dengan North For Men soft barnya, dia mikirin sampo-nya. Aduh, sampo gua kayaknya nggak bagus juga nih kalau kayak gini, samponya banyak busa. Rambut gua kering, coba pakai sampo dari Oriflame. Akhirnya sampo, sabun, pasta gigi, deodorannya adalah Oriflame. Kemudian lama-lama dia berpikir, wah kayaknya bagus juga nih kalau gua, apalagi sekarang lagi apa namanya banyak campaign jaga kebersihan, mencuci tangan. Coba deh aku beli Essence Co dari Oriflame, sabun cuci tangannya. Sebelumnya mungkin sabun cuci tangannya merek apa namanya? Apa ya? Aku juga nggak tahu juga ya sabun cuci tangan merek apa yang dibeli di Indomaret yang gampang ditemuin gitu ya. Tapi akhirnya dia pakai Essence Co. Nah, itu namanya loyal customer. Dia loyal terhadap Anda, dia loyal terhadap brandnya Oriflame-nya. Ya, karena dia sudah merasakan satu atau dua bagus, dia coba yang lain. Itu namanya loyal. Yang ketiga adalah your engaging customer. Engage ini berarti dia orang atau customer yang memang setiap hari dia pakai produk itu. Benar-benar engage banget sama Oriflame. Kalau nggak pakai itu nggak bisa dia. Ada tipe customer yang seperti itu. Ya, ada tipe customer yang aduh nggak ada ini, udah beli dulu sementara yang lain. Nah, ada tipe customer yang engage banget sama produk Oriflame. Ada di tasnya lipstiknya, ada di tasnya katalog mungkin gitu ya, ada di tasnya parfumnya, benar-benar engage banget gitu. Sangat terhubung dengan apa namanya Oriflame. Apa-apa dia posting di sosmed, kalau dia pakai Oriflame ya ada tipe customer seperti itu juga ada. Dan ini semua adalah 3 kelompok besar yang sangat penting untuk kita kelompokkan customer. Saya masuk ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai when. Kapan waktu yang terbaik untuk mengumpulkan data? Nah, ini kemarin yang kalau di webinar ataupun di apa namanya di manager gathering yang pertama, ini mungkin tidak dikupas gitu ya. Ibarat kalau buah kita kupas gitu. Mungkin teman-teman waktu itu hanya melihat sebuah tabel. Nah, ini nanti yang saya akan tampilkan kembali tabelnya yang waktu itu saya pakai buat training untuk nge-refresh kita kembali, dan saya tambahkan dengan apa namanya materi hari ini supaya semuanya connect gitu loh. Waktu terbaik untuk mengumpulkan data, yang pertama adalah di getting started. Getting started. Karena di getting started sesuai namanya aja, bagaimana memulai di Oriflame. Jadi kita mengajak orang bergabung di Oriflame. Udah join nih ceritanya mereka, udah gabung. Nah, setelah mereka gabung, mereka mau ngapain? Kan begitu. Nah, bagaimana mereka memulai Oriflame dengan baik? Nah, disinilah kita mulai mengumpulkan data. Data apa yang kita perlu kumpulkan? Kalau saya boleh kasih contoh dari berbagai community yang memang sudah mengajak saya beberapa kali getting started gitu ya. Biasanya getting started itu dimulai dengan template, perkenalan. Namanya getting started. Getting started, bagaimana memulai Oriflame. Berarti orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang baru yang udah jelas kita nggak kenal. Peribahasa aja bilang tak kenal maka tak sayang. Berarti kita bisa memulai dengan kenalan dulu. Yuk kita kenalan. Nah, tapi kenalannya dibuat teknis. Dibuat satu template. Yuk isi template berikut ini ya. Nama, usia, pekerjaan, status, lokasi atau kota tempat tinggal misalnya. Nah, dari beberapa getting started yang saya ikuti, pebisnisnya atau alpha team itu ada yang mengcopy paste dan mencatat itu ke Excel. Bener-bener di data. Di data banget. Kalau nomor member nggak perlu lah ditulis di template ya. Kenapa? Karena yang join itu kan diundang oleh alfanya. Alpha teamnya yang tahu siapa aja new member, new start yang udah join. Dari datanya udah nampak nomor membernya, tinggal di data siapa yang akhirnya masuk ke dalam grup. Gitu loh teman-teman. Jadi data. Ini data awal yang sangat penting. Kenapa? Dari kita mengetahui pekerjaan, status, usia, kita bisa mengelompokkan mereka nantinya menjadi produk apa yang paling tepat atau mau kita targetkan dengan situasi, usia, status, dan apa namanya pekerjaan. Kalau misalnya dia pekerjaannya adalah wirausaha atau buka toko ataupun karyawan ataupun PNS. Karena gini teman-teman, produk yang kita jual itu punya target market teman-teman.
Ya, beberapa kali mungkin saya pernah sampaikan bahwa NutriShake itu adalah produk yang bagus, tapi tidak semua orang cocok untuk minum NutriShake. Bukan masalah kesehatan, enggak. Tapi bicara target market. Kalau kita bicara market, kita bicara 6 faktor. Nah, ini sedikit sedikit melompat ya. Kalau kita bicara market, kita bicara 6 atau 7 atau 8 faktor kayak harga, place ya. Kok orang yang tinggal di Medan dengan orang yang tinggal di Surabaya belum tentu punya kebutuhan untuk minum NutriShake yang sama. Makanya kenapa NutriShake kurang laku di Medan tapi lebih laku di Jakarta, Surabaya dan Bandung. Nah, itu beda tempat sudah beda kultur. Ya, jadi ada harga, kemudian ada tempat, kemudian juga ada bagaimana kita mempromosikan. Bagaimana kita mempromosikan. Jadi orang mempromosikan satu produk di Jakarta, di Bandung, di Surabaya dengan di Medan belum tentu caranya sama. Termasuk mempromosikan produk Oriflame. Ya, teman-teman bisa lihat kayak di Medan hal yang saya pelajari karena saya bukan orang Medan, jadi saya mempelajari banget selama 4 tahun saya tinggal di Medan. Hal-hal yang laku laris manis di Jawa, di Jakarta, Bandung, Surabaya misalnya, belum tentu laku dan laris manis di Medan. Contoh yang paling gampang, celebrity fitness kagak laku di Medan. Betul nggak teman-teman? Kenapa? Karena kultur di Medan di sini bukan milih tempat fitness yang ngebrand, enggak, tapi siapa kawanku di sana. Kan gitu. Aku mau nge-gym coba aku nge-gym ya, siapa kawanku di sana? Nggak ada kawanku di sana, Bah. Nah, ngapain nge-gym di situ? Bagus awak datang ke nge-gym ke tempat yang sekali datang bayar 10.000 kan gitu. Kenapa kok mau kali kau datang tempat nge-gym yang 10.000 pinggir jalan ya? Kawanku banyak di sana, Bang. Nah, jadi akhirnya milih ke situ. Walaupun dia berduit sekalipun, tapi dia lihatnya kawan. Gitu. Kayak saya sekarang saya bergabung di dalam klub badminton misalnya. Anggota dari klub badminton ini sebenarnya banyak sekali yang istilahnya sanggup untuk bayar lapangannya lebih bagus, tapi kenapa kita masuk ke satu gor gelanggang olahraga yang kayaknya biasa-biasa aja gitu loh. Karena kita ngelihatnya kawan, kultur sekali lagi. Ya, jadi itu namanya mengenai market ya. Dan banyak faktor lain, ada price, product, place, promotion. Terus kemudian ada 2P lagi yang lain saya lupa ingat ya karena saya pernah belajar marketing juga. Jadi di Getting Started ini kita mengumpulkan supaya kita mendata, mencatat dan akhirnya menganalisa nantinya. Ingat sekali lagi data dan analisa. Kita akan harus menganalisa dari orang-orang yang masuk di dalam Getting Started ini produk yang cocok buat dia apa. Contoh misalnya ibu rumah tangga usia 35 tahun full time berada di rumah, aktivitasnya hanya masak dan ngurus anak. Maka produknya tidak akan sama dengan orang yang usianya masih 24, baru lulus kuliah, kerja di bank, ketemu dengan customer tiap hari. Nggak akan sama produknya. Ataupun ada lagi orang yang 45 tahun, pekerjaannya bagus, keliling luar kota, ternyata jabatannya adalah regional manager di sebuah bank, kerjaannya keliling luar kota, satu pulau Sumatera dia kelilingin. Maka produknya nggak akan sama dengan yang ibu rumah tangga tadi yang full time mother kerja di rumah. Nggak akan sama teman-teman. Jadi Getting Started ini kalau kita mau memulai dengan benar, catatlah dengan benar. Supaya kita bisa melanjutkan bisnis kita dengan benar, kita bisa mengarahkan customer kita dengan tepat. Satu hal yang perlu teman-teman pahami bahwa ketika orang melakukan order pertama, ini poin kedua, ketika orang melakukan order pertama, mereka memulai awal dari sebuah perjalanan. Jadi kita melihat pebisnis itu harus melihat customer itu punya journey, punya perjalanan, punya trip dari order pertama ke order berikutnya ke order selanjutnya. Ya, nah kita pengen banget orang itu atau customer memulai perjalanannya dengan nyaman. Sama kayak kita pertama kali jalan-jalan ke Bali, kita pengennya nyaman, betul nggak teman-teman? Ya, banyak yang kita nggak tahu dan kita pasti berharap mudah-mudahan semuanya lancar, aman, dan nyaman. Ya, kita pengen perjalanan kita enak gitu loh. Dan kita pengen perjalanan kita yang kedua, yang ke Bali, tujuannya sama ke Bali, lebih nyaman dari yang pertama. Betul nggak teman-teman? Betul ya? 7P ya. Iya betul. Ada yang 6P tapi setahu saya Mas Danang ada yang terakhir paling baru itu 8P, marketing mix namanya yang terakhir. Itu karena ilmu marketing itu seiring perkembangan zaman akan selalu bertambah. Ya, saya pertama kali tahunya waktu kuliah dulu 6P. Sorry, product, place, promotion,
Product, place, promotion, sama price. Saya tahunya 4. Philip Kotler, yes, betul Mas Danang. Waduh, ketahuan kali udah tua kita ya Mas Danang ya. Atau mungkin saya yang tua kayaknya, Mas Danang masih muda nih. Ya, jadi saya lanjut lagi ke slide. Order pertama itu adalah awal dari sebuah perjalanan, dan kita pengen customer kita ini mengawali sebuah perjalanan di Oriflame itu dengan menyenangkan. Betul ya teman-teman ya. Dan memang kita pasti pengen semuanya menyenangkan. Walaupun nanti ada situasi, kondisi yang nggak bisa kita kontrol, yang bahkan Oriflame sebagai company pun nggak bisa kita kontrol, yang mungkin akhirnya menimbulkan keluhan pertama. Nah, ya. Jadi sebelum saya masuk ke keluhan pertama, poin ketiga, saya masih fokus dulu di orderan pertama. Ketika kita punya customer melakukan order pertama, nah penting banget kita juga mencatat order pertamanya apa. Ya kita pengen tahu, kita getting started misalnya produk rekomendasinya adalah deodoran misalnya, gitu kan? Kita sudah sesuaikan untuk profil orang seperti ini, konsumen seperti ini, produk yang tepat deodoran sama parfum. Nggak taunya order pertamanya body cream, kan nggak nyambung. Ya, kita nawarinnya parfum sama deodoran, dia ordernya body cream. Nyambungnya mungkin sama-sama personal care, ya, yang deodoran itu kan maksudnya personal care, kemudian dia pesan body cream saja. Catat, order pertamanya adalah body cream. Nah ini yang kadang kita agak-agak terskip ya, atau terlewat. Mungkin kita menganggap itu nggak penting. Kadang kita sebagai pebisnis kita merasa bahwa yang paling penting itu poin dan penghasilan. Ya, poin dan penghasilan itu penting betul. Cuman produk ini sangat penting teman-teman. Ya, ini yang sedang kita bahas. Jadi order pertama body cream, catat langsung. Catat dalam tabel atau dalam Excel kalau teman-teman punya laptop. Bisa mulai dari buku besar, catat nama Ari, order pertama Milk and Honey Gold, Hand and Nourishing Body Cream. Nah, catat misalnya seperti itu. Ya, jadi penting banget ini teman-teman. Kemudian order pertama konsumen berikutnya, order pertama konsumen berikutnya. Dan nanti catatan ini akan berbagi dengan semua alpha. Ya, jadi dipilah lagi nanti ada customer di leg yang pertama, customer di leg kedua, customer di leg ketiga. Kemudian dari order pertama, keluhan pertama. Nah, kita nggak bisa pungkiri teman-teman. Ketika kita punya customer, kalau dia puas dengan produk yang dia beli pada saat order pertama, akan lebih mungkin dia punya orderan yang berikutnya. Dan kalau kita berpikir jangka panjang, nggak mungkin ada customer yang nggak pernah mengeluh mengenai kualitas produk ataupun mengenai layanan, servis. Ya, produk dan servis. Produk berarti produk yang dia pesan, yang dia order, yang dia bayar. Servis berarti jasa pengirimannya, delivery-nya, kemudian jawaban dari customer care dan lain sebagainya. Dan yang namanya keluhan itu harus kita lihatnya dari sisi pertumbuhan. Peluang untuk pertumbuhan. Pertimbangkanlah pertumbuhan daripada negativisme. Kita memang sebagai pebisnis pasti nggak akan senang kalau terima keluhan. Betul nggak teman-teman? Itu wajar. Kita lebih senang ketika menerima informasi bahwa customer kita, wah aku suka dengan parfumnya bang. Udah aku coba, orang rumah juga suka banget sama parfumnya. Nanti kalau parfum yang ini habis kami beli lagi 2 botol ya, 2 bulan lagi ya, misalnya kayak gitu. Pasti senang banget kita. Tapi ketika kita dengar keluhan, bang, ini parfum yang biasa aku pesan kok wanginya agak beda kali ini ya bang ya. Terus pas ku tengok di kotaknya made in Indonesia, yang sebelumnya ku tengok di kotaknya made in India. Kok beda ya bang ya made in-nya? Kenapa bang jadi beda bang? Baunya pun beda wanginya. Kayak senggak kurasa, senggak kali di hidung dengan parfum yang sekarang. Nah itu keluhan seperti itu bisa jadi muncul. Ya kayak sekarang kita Oriflame Indonesia sedang benar-benar mereview semua perjanjian kerjasama dan kualitas produk dari produk-produk fragrance yang memang diproduksi di Indonesia oleh PT LF Perfumery dan Cosmex. Ya, ya Mbak Teresia, betul. Ada yang tanya. Yang tanya ke saya langsung pun juga ada. Kenapa diproduksi di Indonesia? Kenapa nggak diproduksi di luar aja? Itu pun jawabannya ada gitu loh. Kenapa kita memproduksinya di Indonesia? Kenapa ada yang masih diproduksi di luar, kenapa ada sebagian yang sudah diproduksi di Indonesia? Itu pun jawabannya ada, dan itu memang terkait dengan peraturan gitu loh, peraturan untuk perusahaan penanaman modal asing seperti kita gitu kan. Nah, jadi di keluhan pertama ini kita harus melihat pertumbuhan, kita harus melihatnya dari sisi pertumbuhan. Kenapa dia mengeluh ya? Karena dia menuntut kualitas terbaik, ini kuncinya. Dia menuntut kualitas terbaik.
Dan ketika dia menuntut kualitas terbaik, itu nggak hanya untuk dirinya. Kita harus melihat itu juga untuk banyak orang, teman-teman. Kalau ada satu yang mengeluhkan hal ini, berarti kemungkinan yang pesan produk ini juga akan mengeluhkan hal yang sama. Dan kita sebagai pebisnis pun harus berpikir ke situ. Ya kan, pertimbangkan pertumbuhan daripada negativisme itu yang paling penting. Memang respon pertama kita bisa jadi negatif. Tapi setelah kita analisa, sekali lagi analisa, maka kita akan lebih mudah untuk memikirkan, oke, dia berarti sedang meminta kualitas yang terbaik, dan ini bisa dihadapi sama banyak orang. Customer saya kebetulan banyak dan merupakan kelompok terbesar dalam komunitas. Wah, ini harus benar-benar diperhatikan, kan begitu? Begitu, teman-teman. Ya, dan kita catat, keluhan pertama ini bukan keluhannya aja kita catat, tapi produknya apa. Ya, tujuannya apa supaya kita tahu produknya kita catat pada keluhan pertama, untuk kita mengetahui, oke, berarti dia punya pandangan negatif nih. Namanya keluhan itu kan sesuatu yang negatif. Tapi kitanya sebagai pebisnis jangan ikut negatif. Itu penting, teman-teman. Mindset kita harus berbeda dengan customer. Seperti yang saya tulis di postingan saya di ari.orindo. Ya, kalau teman-teman belum cek, coba dilihat postingan saya Senin kemarin. Jadi, customer ketika mengeluh, mereka pasti negatif. Tapi kita sebagai pebisnis jangan ikut negatif. Tapi kita harus mengkonversinya menjadi sesuatu yang lebih konstruktif. Kita mempertimbangkan pertumbuhan ke depan. Oke. Oke. Kemudian yang keempat adalah di order berikutnya. Kalau dia sudah order pertama sudah dia lakukan, kemudian dia order berikutnya, baik yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ini artinya ada trust. Ada trust customer kepada Anda. Nah, ini satu aset. Aset artinya begini, sesuatu yang harus dipertahankan. Aset, kalau kita bicara akuntansi ya, aset itu sesuatu yang harus dipertimbangkan. Kalau bisa jangan sampai kehilangan aset. Dan aset itu adalah sesuatu yang bisa menghasilkan berulang-ulang. Contoh, kalau kita bicara sedikit melenceng ya ke akuntansi nih, kita punya rumah. Rumah itu bisa jadi aset kalau rumah yang kita miliki bisa dijadiin kos-kosan atau dikontrakkan. Nah, itu baru jadi aset. Tapi kalau rumah itu kita pakai sendiri untuk kita, maka dia bukan lagi jadi aset yang produktif, tapi jadi aset yang sebutannya apa tuh? Aku lupa. Aset yang jadi tanggung jawab, liabilities namanya. Kenapa? Karena ada biaya pemeliharaan, tagihan listrik, biaya renovasi, kalau memang perlu renovasi minor gitu kan ya. Biaya pengangkutan sampah, biaya penjagaan, dan lain-lain. Semua jadi biaya. Tapi kalau rumah yang kita miliki itu dijadiin kos-kosan, kemudian ada yang ngekos di sana 5 atau 6 orang, baru itu jadi aset produktif yang menghasilkan. Ya. Nah, kalau kita bicara Oriflame, ketika dia order berikutnya, catat order berikutnya produknya apa? Apakah sama dengan yang pertama atau berbeda? Nah, begitu teman-teman. Jadi, kalau dia order yang pertama dan dia lanjut di order berikutnya, berarti dia nih bisa menunjukkan loyalitas nih. Oke, dia mulai nih ada loyalitasnya. Mulai ya, bukan loyal, tapi mulai ada loyalitasnya. Dan harus dilihat juga motivasi order berikutnya tuh apa. Hadiah, berarti mungkin dia lanjut di 3 bulan karena ada WP1, WP2, WP3. Ya, berarti trust-nya masih rendah. Trust-nya ada, tapi masih rendah. Kenapa? Karena motivasinya hadiah. Oh, karena ada hadiah, makanya saya mau 3 bulan pertama 100 poin. Bisa jadi, tapi nggak apa-apa. Mereka tetap harus kita bina. Ya, dan PR berikutnya adalah di bulan keempat. Nah, tapi itu nanti. Yang penting 3 bulan dulu kita bentuk dia, kita bina dia sebagai customer yang benar-benar suka dengan produknya. Atau motivasinya adalah diskon. Bisa jadi. Dia suka dengan produk ini, dia pakai, belum habis, tapi pas ada diskon. Kayak Milk and Honey Gold, Milk and Honey body cream ya, harga normalnya kan 189 kalau nggak salah, terus pas lagi diskon bisa aja 79.000. Belum habis ini dia nih pembelian pertama, gara-gara diskon dia beli deh. Ya. Ada trust, tapi trust-nya mungkin lebih tinggi lah daripada sekedar mengejar hadiah gitu ya. Kemudian, nah ini yang kita kejar. Yang kita kejar itu adalah trust yang timbul karena kebutuhan. Dia benar-benar butuh produknya, suka dengan produknya, jadi mau harganya berapapun, diskon nggak diskon, dia beli. Nah, ini level yang paling tinggi dari sebuah trust. Di dalam bisnis ya kalau kita bicara ya. Karena customer juga harus trust dengan Anda sebagai pebisnis. Apalagi kita pebisnis direct selling, network marketing. Perusahaan tidak beriklan, Anda lah yang beriklan. Ini yang kita kejar. Ini yang istilahnya kalau
teman-teman kalau pakai Gojek atau Grab gitu kan disuruh kasih bintang nih untuk reviewnya kan, bintang berapa, bintang 1 kah, bintang 2, bintang 3, bintang 4 atau bintang 5 gitu ya. Trust yang timbul karena kebutuhan inilah yang saya sebut bintang 5 kalau di Grab. Nah, ini customer yang benar-benar sangat penting untuk dipertahankan dan teman-teman harus punya catatannya. Istilahnya benar-benar dia butuh diskon nggak diskon, pokoknya gue beli karena gue suka sama produknya. Produk yang lain nggak, merek lain nggak oke, Oriflame udah oke. Nah, ini bintang 5. Kalau yang karena diskon, kalau aku boleh kasih skor ya ini antara 3 atau 4 lah kalau di Gojek atau Grab gitu ya. Kalau karena hadiah ya berarti mungkin trust-nya baru 1 sampai 3 antara itu. Ini yang kita kejar sebenarnya. Tapi untuk mendapatkan customer yang butuh produk itu bukan tergantung pada katalog saja, tapi tergantung juga pada kita sebagai pebisnis. Kita mengedukasi dia gimana. Nah, edukasi itu dimulai dari sini, teman-teman. Jadi kalau kita di Getting Started ngomongnya hadiah, hadiah, dan hadiah, maka customer yang kita bangun adalah customer yang ngejar hadiah. Sama kayak seorang guru yang mendidik muridnya. Kalau dia didik muridnya tidak dengan baik, maka ya muridnya itu akan mengikuti apa kata gurunya. Sesimpel seperti itu. Anak itu gimana orang tuanya kalau kita bicara dalam analogi keluarga. Kalau mau lihat orang tuanya sebaik apa, lihat aja anaknya. Kan gitu. Ya lihat aja anaknya, maka akan terlihat orang tuanya. Kalaupun orang tuanya nyalahin anak, ini anakku bandel begini 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 begini, ya mohon maaf kata, ya kamu kurang bisa mendidik kan begitu. Sederhananya seperti itu teman-teman. Ya, sebagai pebisnis kita yang mengarahkan customer kita. Customer memang raja, betul. Tapi saya juga sering bilang, seorang raja pun butuh penasehat atau konselor atau kalau bahasanya Oriflame namanya konsultan. Ya, kita yang memberikan konsultasi dan solusi terbaik untuk seorang raja bagaimana dia bisa mengambil keputusan untuk permasalahan yang dihadapinya. Ya, karena customer itu butuh solusi dan solusi itu bisa diberikan sama kita sebagai pebisnis. Oke, nah ini adalah waktu terbaik untuk mengumpulkan data. Jadi ketika kita memulai Getting Started, yuk kita kumpulin datanya, data apa yang kita kumpulkan di Getting Started, data dari aku sebutnya apa ya, bagaimana memetakan new start. Memetakan new start yang pekerja, memetakan new start yang ibu rumah tangga, memetakan new start yang memang nggak pekerja tapi berbisnis, mungkin bisnis yang lain misalnya. Itu kita petakan, kita kelompokkan. Ya, saya akan bicara lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Sebentar, saya hilangkan dulu ini. Saya next ya, teman-teman. Nah, data komunitas itu sederhananya ini simpel banget dan saya yakin teman-teman juga udah sudah mengetahui secara teoretis gitu ya. Data komunitas itu dipisahkan menjadi 3 macam. Ada alpha atau kita sebut core team, kemudian ada reseller dan ada customer. Ya. Kalau buat teman-teman yang sudah setahun lebih di Oriflame, kayak kita bilang Mas Danang, kemudian Mbak Dewi di sini ada juga ya, ada Mbak Teresia juga, ada Mbak Windy gitu ya. Di sini mungkin teman-teman yang sudah berpengalaman lebih dari setahun seperti ini akan bisa lebih mudah untuk mengidentifikasi mana yang calon alpha atau alpha team, mana yang penjual, mana yang customer. Nah, namun bagaimana dengan teman-teman yang baru bergabung atau mungkin baru 3 bulan, 6 bulan, atau mungkin baru setahun di Oriflame? Yang paling gampang teman-teman bisa diskusi dengan upline alfanya. Bagaimana memetakan data komunitas, ya, gambaran tentang Salesforce. Jadi kalau kita bicara komunitas itu kita bicara Salesforce, teman-teman ya. Ini saya lingkari. Komunitas dan Salesforce itu adalah sama ya. Kita menggunakan istilah Salesforce itu menjadi komunitas karena lebih relevan. Oke, saya hapus dulu sebentar. Iya, jadi Alpha Team yang adalah calon pebisnis yang aktif ikut training, aktif berpartisipasi, poinnya juga kelihatan gitu loh, aktif. Tiap bulan selalu ada poin, mungkin nggak nyampe 100, tapi kalau dia nyampe 100 tiap bulan lebih bagus lagi gitu kan ya, berarti dia ada sesuatu yang lebih yang dia lakukan sampai dia tutup dengan 100 gitu kan ya.
kemudian setelah kita ngobrol-ngobrol dengan mereka, mungkin mereka yang punya why. Jadi kita tahu, kamu kenapa sih kok tiap bulan 100 sampai 150, bahkan beberapa bulan kamu 200 gitu loh. Padahal kamu sendiri downline-nya masih sedikit gitu, atau trainingnya juga rajin. Kenapa sih? Kan kita bisa ngobrol. Ya, dan salah satu cara yang terbaik untuk mengobrol dan menggali why itu adalah dengan japri. Jadi kita nggak nanya di grup, teman-teman boleh share dong why-nya apa gitu. Itu namanya bercerita. Tapi kalau mau menggali, ingat ya teman-teman, menggali why itu japri. Kita japri sama mereka, tanya, kenapa sih kamu mau gabung di Oriflame? Soalnya aku lihat 3 bulan terakhir nih poin kamu 100 semua nih, terus omsetnya juga terus naik karena kamu merekrut gitu. Aku belum kenal sama kamu, boleh cerita nggak? Kenapa sih mau join Oriflame? Nah, ngobrol dari pribadi lepas pribadi gitu. Kemudian reseller, biasanya mereka ciri khasnya produktif BP-nya. Sederhananya 200 BP atau lebih. Ya, poin pribadinya. Dan mereka benar-benar menjual barang yang benar-benar laku. Kayak deodoran Giordani, nah itu satu kali order itu bisa, ya itu yang aku bilang lah, seperti yang tadi kan 60 botol. 60 botol itu akan aku lihat dari invoice 60, gile nih, keren banget nih. Kebetulan aku kenal banget sama orangnya gitu, memang penjual gitu kan ya. Nah, terus kemudian reseller bisa juga jadi pemburu hadiah, teman-teman. Sorry. Bisa jadi dia pemburu hadiah. Nggak salah, teman-teman. Dan hadiahnya diburu memang bukan untuk dipakai, untuk dijual lagi balik jadi duit. Ya, makanya teman-teman bisa lihat, mungkin ada beberapa yang teman-teman kenal gitu ya, dapat hadiah tas, dapat hadiah panci gitu, kemudian dijual. Ya. Menjadi satu pelanggaran kalau memang dijualnya melalui Shopee, Tokopedia, Lazada, ya itu menjadi pelanggaran karena bukan melanggar kode etik Oriflame saja, tapi melanggar peraturan Menteri Perdagangan Dalam Negeri nomor 70 tahun 2019 yang disahkan September 2019 yang lalu. Udah jelas pemerintah Republik Indonesia sendiri pun menuangkan dalam peraturan Kementerian Perdagangan semua produk dari bisnis penjualan langsung tidak boleh dijual di toko fisik retail ataupun toko non fisik yang merupakan online e-commerce. Ya, jadi bukan itu tempatnya. Itu kalau misalnya ditemukan seperti itu, semua perusahaan penjualan langsung diharapkan oleh negara dapat melakukan penindakan. Dan itu yang Oriflame sekarang sangat concern gitu ya. Dan teman-teman bisa melaporkannya melalui email. lapor@oriflame.com. Jadi lapor teman-teman, kita punya tim khusus atau tim sus yang akan bergerak menghubungi dan networking dengan perusahaan e-commerce tadi gitu loh, untuk menindaklanjuti hal-hal yang demikian. Kemudian customer. Nah, ini tadi aku bilang valuable, loyal, sama engaging. Oke, aku masuk ke slide berikutnya. Nah, data customer. Data customer itu tadi kan saya bicara di sebelumnya ada valuable, loyal, sama engaging ya. Nah, ini sederhananya. Kalau kita pakai bahasa yang sederhana, data customer itu dipisahkan menjadi 3 kelompok besar. Kelompok satu ini adalah data customer yang sifatnya menggunakan produk yang dipakai secara rutin. Tiap hari. Pemakainya rutin setiap hari. Bisa personal care, bisa skincare, bisa nutrishake. Personal care itu banyak teman-teman, nggak hanya body cream, tapi sabun, sampo, hand cream, food cream ya, itu personal care masuknya. Skincare jelas dipakai rutin karena tiap hari. 2 kali sehari, malah pagi dan malam. Ada krim siang, ada krim malam ya untuk perawatan wajah. Jadi harus dipakai rutin. Rutin itu berarti benar-benar setiap hari, atau kalaupun nggak setiap hari dia punya selang, kayak misalnya yang Novage Prime Intense ya, aku lupa namanya itu, seminggu 2 kali dipakai misalnya. Itu rutin, berarti seminggu 2 kali. Oke, yang dipakai rutin. Kemudian NutriShake. Kalau NutriShake ada yang minum rutin sehari sekali, ada yang minum juga rutin sehari 2 kali. Ada yang minum mungkin 2 hari sekali, ada yang minum 2 hari sekali, ada. Tapi ketika dia pakainya rutin, nah ini kita harus kelompokkan. Dan kalau aku boleh menandai ya, menandai itu berarti artinya memudahkan teman-teman untuk mengenali beberapa kategori produk yang dipakai rutin itu adalah personal care, skincare, sama nutrishake. Pak Ari, color kosmetik kok nggak masuk? Karena tidak semua color kosmetik dipakai rutin. Kalau dia kaum pekerja yang
ke kantor misalnya, wanita kaum pekerja ke kantor, baik PNS maupun pegawai swasta, mungkin dia akan rutin pakai lipstik. Tapi kalau dia seorang ibu rumah tangga, apakah dia pakai lipstik tiap hari? Belum tentu. Ya. Tapi seorang ibu rumah tangga, seorang karyawan, seorang pekerja, seorang wirausahawan yang buka toko di mana gitu, kalau dia punya produk skincare, dia akan harus pakai tiap hari. Betul nggak teman-teman? Setuju nggak dengan yang saya bilang? Ya. Kutex atau nail polish bukan sesuatu yang dipakai tiap hari. Mungkin kalau pekerja Senin sampai Jumat dia pakai, Sabtu sama Minggunya belum tentu dia pakai nail polish. Tapi kalau dia punya skincare jelas dipakai tiap hari. Kalau dia punya Love Nature rinse and wash, dia harus mandi pakai itu tiap hari. Kalau dia punya North for Men Sobar, jelas orang yang waras pasti mandi tiap hari. Apalagi sekarang dengan jaga kesehatan, jaga kebersihan, mungkin mandi 2 kali sehari. Kemudian saya lanjut, yang kedua adalah produk dengan BP tinggi. Nah, produk dengan BP tinggi. Yang diutamakan di sini adalah skincare set. Nah, yang pembeliannya set, kayak Novage ya, jadi satu kode itu set. Nah, kalau di sini pemakaian rutin skincare di sini, yang di nomor 1, ini bisa jadi dia belinya nggak yang set kayak dari seri yang basic ya, Essential Fairness, seperti beberapa customer saya tahu ada yang pakai Essential itu udah sampai 3 tahun dan hasilnya bagus banget, padahal usianya udah 30, dia masih pakai Essential, nggak mau pakai Novage. Nggak apa-apa, karena mungkin daya belinya masih di situ, dia belum sanggup beli Novage. Kebetulan yang bersangkutan itu adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta dengan penghasilan sekitar di atas UMR sih, di atas UMR Kota Medan ya. Dia mungkin belum sanggup untuk beli Novage, jadi dia pakainya Essential dan memang bagus. Benar-benar kulit wajahnya kenyal, terus glowing karena dia udah pakai 3 tahun lebih Essential itu, luar biasa. Saya waktu denger ceritanya aja kaget banget, udah 3 tahun lebih ya pakai ya, hasilnya bagus banget gitu. Dan kebetulan istri saya kenal dengan orangnya, jadi istri saya pun bilang kalau wah ini kulit wajahnya bagus banget, Tri, dia bilang. Ternyata dia pakai Essential udah 3 tahun lebih gitu. Nah kalau di sini yang BP tinggi ini skincare set, berarti kita tahu seri Novage. Begitu ada customer memutuskan beli Novage, ini perlu dicatat. Karena ini ibarat kalau orang beli handphone, dia belinya handphone yang kelas Samsung atau iPhone. Nah, itu harus data. Kalau teman-teman mau tahu nih ya, Samsung sama iPhone aja, Apple ya, itu benar-benar mencatat customer-nya secara cermat. Dia catat customer secara cermat, karena customer yang beli produk dengan value yang tinggi atau nilai BP yang tinggi, itu penting untuk pembelian berikutnya. Dan harus dipertahankan. Ya, teman-teman. Jadi customer yang punya BP tinggi inilah yang disebut namanya valuable. Nah, ya. Kalau pemakaian rutin ini yang disebut dengan loyal customer. Kalau cepat habis nih yang engaging. Cepat habis dia. Nah, saya bahas dulu yang sini ya, skincare set BP tinggi, Nutrishake juga BP-nya tinggi, ya, dan fragrance jelas, apalagi fragrance yang tidak sedang tidak diskon gitu ya, itu penting. Dan produk dengan BP tinggi di sini dia bisa jadi dipakai secara rutin, ya seperti skincare set kan pasti dipakai secara rutin, tapi bisa jadi ada produk dengan BP tinggi tapi yang dipakai tidak secara rutin. Apa itu? Contoh kayak fragrance. Kenapa saya taruh fragrance ini? Bisa jadi fragrance ini memang tidak rutin. Karena memang ada orang yang beli fragrance, dia karyawan, dia beli fragrance dari Oriflame. Tapi ada hari-hari tertentu yang dia nggak pakai. Dan ada hari-hari tertentu yang dia pakai. Ada hari-hari tertentu yang dia bawa ke kantor. Ya kan? Kita nggak tahu. Dia bisa pakai parfum tiap hari, dia bisa juga pakai nggak tiap hari. Ya. Kalau saya pribadi, saya pakai tiap hari. Tapi detik ketika saya tidak keluar rumah, saya nggak pakai parfum. Atau ketika saya keluar rumah tapi bukan ke kantor, contoh kayak jalan-jalan, main ke mall, saya nggak pakai parfum, tapi saya pakai deodoran, personal care. Makanya saya taruh personal care di sini, pemakaian rutin. Karena dia bisa lebih rutin daripada parfum. Ya, tapi parfum BP-nya tinggi, jadi kita perlu catat. Ya, barangkali dia memang suka dengan seri fragrance. Ya, saya pernah punya customer dan juga pernah punya pebisnis yang benar-benar concern dengan fragrance Oriflame. Yang ketiga adalah cepat habis. Nah, ini cepat habis.
Ini engaging kenapa? Berarti dia terikat. Engage itu apa namanya? Engage itu kalau bahasa Indonesianya ada terikat, pertunangan itu engagement gitu ya. Engaging ini benar-benar terikat, cepat habis. Saking cepat habisnya dia harus beli lagi yang baru. Ya, dan ini customer yang perlu kita maintain. Dan beberapa produk yang cepat habis, kayak personal care ya, dipakai secara rutin bisa jadi dia cepat habis. Nutri-Shake juga, apalagi kalau misalnya dia minum sehari 3 kali. Kayak teman-teman mungkin kenal, beberapa di antara teman-teman kenal sama Ibu Jen ya. Ibu Jen kalau mengedukasi customer Nutri-Shake-nya itu 3 kali sehari. Kebetulan Ibu Jen banyak berteman dengan orang-orang yang juga berusia di atas 50 tahun yang sangat concern dengan jaga kesehatan. Jadi pada saat dia mengedukasi customer Nutri-Shake, dia bilangnya sebulan langsung aja beli 4 kotak gitu. Bayangkan teman-teman. Pembelian pertama langsung 4 kotak. Ya kan, dan kita tahu kalau beli 4 kotak dalam 3 bulan gratis 1 kotak, itu dulu ya waktu masih ada loyalty ya teman-teman ya. Begitulah Bu Jen mengedukasi, akhirnya cepat habis. Tapi ada memang customer yang diedukasi sama pebisnisnya, mungkin juga karena terkait daya beli, karena tidak mungkin semua customer sanggup membeli sebulan 4 kotak. Ya, kalau sehari minum 3 kali itu udah pasti nggak mungkin beli 1 kotak teman-teman. 1 kotak itu 21 porsi. Kalau dia minum 1 kali sehari, berarti kurang lebih 3 minggu. Ya, kalau sebulan berarti dia harus beli 2 kotak sebenarnya. Kalau sehari 3, jelas dia mungkin butuh 4 kotak. Ya kan, sebulan 30 hari kali 3, 30 kali 3. Karena sehari 3 kali itu udah 90. 4 kotak berarti 21 dikali 4, berarti 84. Tambah 1 kotak yang gratis kalau waktu masih ada yang loyalty gitu ya. Berarti bisa jadi 21 dikali 5. 105 porsi. Nah, begitulah Bu Jen cerita sama aku kalau kita ngobrol-ngobrol. Dan itu sebenarnya bagus banget, cuman kita harus lihat juga marketnya. Ya kan? Ada orang yang memang butuh Nutri-Shake tapi nggak cocok marketnya. Bisa jadi salah satunya price-nya nggak cocok. Promosinya cocok, place-nya cocok, tapi price-nya nggak cocok. Nah, jadi harus lihat market, teman-teman. Jadi saya hilangkan dulu coretannya. Jadi inilah data customer yang harus kita miliki, teman-teman, supaya teman-teman punya gambaran. Ya, yes, betul banget. Loyalty program itu kemarin keren banget, betul. Jadi keputusan Oriflame Indonesia kemarin memang lebih berfokus kepada harga dan satu harga, ya. Jadi memang harga kita, apalagi dalam kondisi yang seperti sekarang itu kita sangat concern dengan harga. Yang kedua juga untuk meningkatkan potensi penghasilan, makanya kita buat kalau beli 2 kotak itu ada bonus apa namanya, bonus diskonnya sama bonus BP ya kan, 100 jadinya kalau beli 2 kotak. Jadi kita arahin budgetnya ke sana. Ya memang keputusan itu dibuat juga untuk kita supaya tetap kompetitif, mempertahankan customer yang sudah ada dan juga pebisnis. Ya. Oke. Jadi ini adalah data customer. Jadi kita mendapatkan gambaran tentang customer yang ada di dalam Salesforce. Kita harus punya gambaran, atau kalau gambar itu maksud saya adalah peta. Buat teman-teman yang apa namanya, yang suka pakai Google Map. Nah, ketika kita punya data customer seperti ini, kita bisa mapping. Kayak kita ngeliat Google Map dari rumah saya di Pamela mau jalan ke Center Point. Rutenya lewat mana aja? Bisa rutenya lewat timur, bisa rutenya lewat utara, bisa rutenya lewat timur, tenggara, selatan, barat, utara, timur laut misalnya. Ya, kalau kita bicara arah mata angin. Nah, jadi rutenya ada banyak. Atau saya pulang dari Lipo Plaza, saya pulang ke arah Jalan Flamboyan misalnya, ke arah Pajak Melati. Saya bisa lewat rute Setiabudi, bisa juga lewat rute Pajus. Ya kan, Pajus tembus ke apa namanya, ke Ngumban Surbakti, atau dari Setiabudi lurus terus sampai Simpang Pemda kemudian belok kanan. Itu rute utama. Tapi ada juga rute ketiga yang motong-motong jalan tikus. Nah, itu namanya mapping, teman-teman. Sebagai pebisnis, teman-teman harus punya mapping, harus tahu apa yang ada di dalam Salesforce, siapa aja. Ya, dan kenapa customer itu perlu didata seperti ini? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, customer itu adalah kelompok terbesar. Ya, jadi customer itu adalah 80% dari Salesforce. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, edukasi ini berbicara mengenai how-nya. Nah, kita sekarang sudah mulai masuk di how. Bagaimana mengumpulkan data, ya kan?
Salah satu partnya adalah edukasi. Kita ini ada di dalam bisnis direct selling. Direct selling itu kita perusahaan nggak ngiklan, perusahaan nggak promosi di televisi, radio, internet, dan lain sebagainya. Tapi siapa selebritinya, siapa artisnya yang akan mempromosikan? Anda sebagai pebisnis. Namanya direct selling, penjualan langsung. Kita langsung mendatangi prospek, kita langsung mendatangi potensial customer, baik secara offline maupun online. Dan dengan kita memberikan edukasi, kita sebenarnya memberikan dukungan. Dukungan apa supaya customer kita terus pakai produknya? Ya, jadi kita dukung dong. Kita adalah pebisnis, kita juga supporternya. Ayo Bu, pakai terus Nutrishake-nya ya, sehari 2 kali ya Bu ya. Pagi sebagai sarapan sehat dan malam hari sebagai makanan sehat menjelang istirahat. Jangan makan makanan berat ya Bu. Kemudian kombinasikan dengan olahraga 3 kali seminggu, entah Senin, Rabu, Jumat, atau Selasa, Kamis, Sabtu. Maka Ibu akan mengalami pola hidup dan mendapatkan tubuh yang lebih sehat. Nah, itu namanya dukungan, kita supporter. Jadi sebagai pebisnis, kita nggak hanya menikmati penghasilan aja, tapi kita harus mendukung customer kita untuk pakai terus. Ya, itu kalau kita bicara nutrisi. Kalau kita bicara skincare, berarti kita mengingatkan dan mengedukasi 2 kali sehari, 2 menit gitu ya. Dimulai dari pembersih, kemudian eye cream, kemudian boost, kemudian pelembab. 4 tahap. Nah, itu bentuk dukungan, kita mengingatkan sama mereka. Ayo Bu, semangat Bu, pakai skincare-nya ya. Jangan lupa, jadi jam 6 udah di WhatsApp. Semangat pagi Bu, mau mengingatkan saja, pakai skincare nanti malam sebelum istirahat ya Bu, supaya kulit yang lelah dipakai aktivitas pada hari ini bisa diberikan nutrisi yang cukup. Gitu. Terus kemudian setelah beberapa hari, halo Bu, gimana setelah 7 hari memakai skincare-nya? Ibu masih pakai rutin kan? Nah, itu namanya dukungan. Dan pentingnya dukungan itu adalah supaya selain customer dia tahu, dia dipantau, dia didukung, juga kita sebagai pebisnis kita pengen memastikan kalau dia habis nih pelembabnya, baik krim siangnya atau krim malamnya, beli lagi dong sama gua. Nah, ya. Kita kadang-kadang sebagai pebisnis kita pengen omsetnya doang, tapi kita nggak mau mendukung customer kita untuk pakai. Gitu loh. Sementara semua bisnis di dunia ini punya bentuk dukungan dalam level yang berbeda-beda kepada customer-nya. Ketiga, hubungan. Hubungan jelas. Saya pernah tulis di akun ari.orindo saya, no relationship, no business. Itu kalau di bisnis direct selling. Ya. Kalau di bisnis retail beda lagi, teman-teman. Retail itu yang eceran, yang benar-benar teman-teman datang ke toko, beli produknya. Kita ini bisnis direct selling, jadi harus ingat, tanpa ada hubungan, nggak akan ada bisnis, teman-teman. Kalau teman-teman mau istilahnya mau membuktikan, coba aja sebulan, 2 bulan ke depan, matiin WA-nya, matiin Instagram-nya, matiin Facebook-nya. Nggak usah respon, nggak usah bales, nggak usah posting apa-apa, lihat hasilnya. Bisnisnya gimana. Ya. Ketika putus hubungan, maka bisnis direct selling Anda juga akan drop dan akhirnya selesailah sudah. Dan bentuk edukasi yang keempat adalah training. Training itu bagian dari edukasi. Ya. Training sama promosi, apa bedanya? Promosi itu adalah memperkenalkan produk. Training itu adalah melatih bagaimana menggunakannya dan kenapa harus menggunakan ini. Dan apa dampaknya ketika jadi training itu lebih komprehensif dibandingkan promosi. Masalahnya adalah kita sebagai pebisnis, kita suka lupa bikin training produk, suka lupa bikin training ini, bikin training itu. Seperti apa yang Mbak Windy lakukan gitu ya, saya sangat mengapresiasi Mbak Windy dengan tim Imaginer gitu ya, rajin sekali bikin training, mengundang senior business coach dari tempat lain juga supaya bisa belajar sudut pandang yang lain gitu. Kemudian mengundang business coach juga, mengundang top 15 mungkin, mengundang beberapa leader diamond and up. Itu bagus banget teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya sudah berada di tempat yang tepat di komunitas seperti ini yang benar-benar mengadakan edukasi. Training hari ini itu juga sebenarnya bagian dari edukasi supaya teman-teman sebagai alpha di Imaginer Team itu dapat ilmu dan bisa dipraktekkan dari berbagai macam sudut pandang. Kan seperti itu. Ya. Jadi benar-benar saya sangat mengapresiasi, luar biasa banget nih. Yang konsisten yang penting kalau edukasi itu. Begitu juga dengan kita terhadap customer. Kasih training sama mereka secara konsisten. Kenapa harus pakai skincare? Kenapa harus pakai Nutrishake? Ya, hal-hal seperti itu. Jadi training produk jangan sampai miss ya teman-teman ya. Itu butuh banget. Kenapa? Karena yang butuh training produk itu nomor 1 adalah customer. Alpha butuh training produk, yes butuh.
Tapi Alpha butuh training lebih banyak dibandingkan hanya training produk. Training mengatasi penolakan, training mengenai rekrut, training mengenai bagaimana naik title dalam success plan, training bagaimana membangun leg, membangun power leg, mengidentifikasi alpha dan lain sebagainya. Tapi kalau customer, training produk, dan di dalam training produk itu bisa dikemas dengan kemasan yang berbeda-beda, ditambahkan testimoni. Karena sekali lagi customer hanya butuh produk. Jadi kalau nggak ada training produk, kalau tidak ada training produk, kita seperti mengabaikan kelompok yang paling besar dalam komunitas kita. 80% orang kita abaikan. Dan training produk itu kita berpikir fleksibel, jangan hanya training itu harus begini enggak. Training itu bisa dikemas dengan cara yang berbeda-beda, teman-teman. Kayak teman-teman bisa cek sekarang kayak OEC Medan dan beberapa hampir semua OEC lah kita bilang suka ngadain FB Live ya, bicara produk, rekomendasi 30 menit, 40 menit, itu sebenarnya juga adalah bentuk training yang sifatnya mengedukasi. Gitu loh teman-teman. Jadi ketika kita berpikir mengenai training, jangan hanya kaku terbatas pada harus ada PPT, PowerPoint, harus ada slide, harus ada video, harus ada ini, enggak. Training itu enggak punya batas, dan bahkan bisa dikemas dengan cara yang sangat menyenangkan, seperti waktu saya datang ke Imaginer Manager and Up Gathering ya, itu ada trainingnya, itu bagus banget. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, activity report. Nah, ini sudah menjelang ke bagian akhir ya. Activity report itu adalah sumber data valid untuk menganalisa. Tapi hari ini pada malam hari ini saya tidak akan menyampaikan kembali, mengulangi bagaimana menganalisa activity report. Teman-teman tinggal cek dari FB Aku Oriflame Sumatera sekarang sebutannya ya. Aku Oriflame Medan sekarang berubah menjadi Aku Oriflame Sumatera. Teman-teman bisa cek dalam beberapa bulan terakhir, mulai sejak April kalau nggak salah, saya sangat konsisten bikin training bongkar AR. Nah, teman-teman bisa lihat di situ, karena itu sifatnya melengkapi apa yang saya sampaikan hari ini. Ya, karena benar-benar Oriflame itu bagus banget. Dia menyediakan support yang sangat komplit. Ya. Jadi banyak pebisnis yang baru memulai bisnis dari nol gitu ya, di luar sana, di luar Oriflame, yang sebenarnya iri banget sama sistem yang kita bangun gitu loh teman-teman. Saya punya banyak pebisnis yang mulai benar-benar jualan. Ada yang jualan buku, ada yang jualan konsep, ada yang jualan produk digital, ada yang jualan makanan gitu ya. Ketika mereka bertanya sama saya, kita ngobrol, kita cerita kenapa Oriflame itu bagus sebagai satu bisnis, mereka kaget loh. Karena hanya dengan modal 49.900, nomor konsultan kamu keluar, nomor member kamu keluar, aktif lagi, kamu udah bisa menikmati semua fitur yang ada di dalam mobile office. Bahkan ketika kamu baru beromset 5 juta aja, omset 5 juta atau penghasilan baru berpenghasilan 9%, 500.000, kamu bisa akses activity report, bisa tahu data gitu loh, dan datanya tuh up to date banget, omsetnya segala macam. Asli itu keren banget. Ya, dan teman-teman bisa mengakses lagi history order dari downline yang ada di dalam personal grupnya. Waktu saya cerita itu dan saya perlihatkan sedikit, karena kan saya juga download mobile office kan, saya lihatin yang punya saya gitu ya, dan saya perlihatkan sistem di di belakang layar yang namanya Orisales. Kalau teman-teman kan taunya Cumulus, sekarang disebutnya mobile office. Saya bongkar Orisales gitu ya. Saya perlihatkan ini data yang bisa didapat. Dia bilang, wah keren banget, cuma 50.000 doang, gila. Gua kalau mau bikin sistem sebagus ini mesti invest berapa ratus juta katanya. Dan teman-teman tahu sistem yang kita punya sekarang, itu nilai investasinya di tahun 2016 itu 1,5 juta euro. Teman. Itu miliaran kalau kita rupiahkan, kali 15.000 aja. Dan itu diberikan kepada semua Oriflamers hanya dengan register biaya pendaftaran 49.900. Jadi sangat kebangetan kalau kita sebagai pebisnis, kita nggak gunakan activity report ini dan kita nggak paham. Nah, jadi buat teman-teman nih, teman-teman di sini kalau ada yang belum paham mendownload activity report, baca activity report, yuk buruan segera cek sekarang juga, enggak sekarang maksudnya habis training ini, cek Aku Oriflame Sumatera, Facebook Aku Oriflame Sumatera, cek kapan training bongkar AR saya adakan, itu lihat aja dari postingannya gitu ya. Langsung join deh, nanti saya approve. Ya, karena videonya itu tertinggal kok di dalam grup itu. Ya. Walaupun saya bikin trainingnya lewat Facebook Live, tapi videonya tertinggal di situ kok, terekam di situ, tertinggal di situ, teman-teman bisa tonton berulang kali.
Ya, itu penting banget, makanya saya bikin tiap bulan. Walaupun isinya ya gitu-gitu aja, tapi saya tetap bikin tiap bulan. Kenapa? Karena itu penting. Teman-teman perlu pahami ketika sesuatu itu penting, teman-teman harus lakukan berulang-ulang. Tujuannya adalah untuk memberikan duplikasi dan juga untuk menyadarkan bahwa itu sangat penting sehingga kita mengulangi. Ya kayak kayak macam inilah makan 3 kali sehari. Ada di sini yang bosan makan 3 kali sehari, ada yang mau berhenti makan, bosan kali aku 30 tahun makan 3 kali sehari, berhentilah aku 2 bulan ke depan nggak makan sama sekali. Nah, kan nggak mungkin teman-teman ya, makan 3 kali sehari itu berulang-ulang, betul nggak teman-teman? Ya, seperti itu. Jadi, activity report, sumber data yang valid untuk menganalisa. Bagaimana menganalisanya? Mati langsung. Bagaimana menganalisanya, bagaimana membongkarnya? Yuk, silakan cek postingan saya di FB Aquarifilm Sumatera, lihat dan join grup aja. Kemudian untuk merefresh, sebentar saya slide. Nah, untuk merefresh sebelum sebelum slide untuk merefresh, ini mungkin kalau nggak salah slide menjelang terakhir nih, 3 slide terakhir nih kalau nggak salah. Ketika kita mengolah data, tadi kita udah bicara kapan mengkolek data, why, data apa yang harus ada, data customer apa aja yang harus ada di situ, data komunitas. Nah, 5 hal ini penting teman-teman. Yang namanya kita mengolah data. Yang pertama, catat. Oke. Kenapa? Sistem Oriflame aja mencatat dengan yang namanya activity report. Jadi kita harus punya catatan. Belum punya laptop, nggak ada masalah. Belum punya smartphone dengan memori besar, nggak ada masalah. Beli buku besar di Indomaret, di Alfamidi, buat buku catatan. Ya, saya percaya kayak Mbak Windy pertama kali memulai Oriflame, ketika mengumpulkan database, semuanya pasti pakai buku catatan, buku tulis. Sekarang baru lebih canggih, disimpan di handphone. Nah, karena smartphone sekarang udah banyak, kapasitasnya besar. Apalagi Mbak Windy punya MacBook misalnya, kan bisa disimpan di situ. Setelah mencatat, yang kedua merangkum. Merangkum itu berarti mengumpulkan data yang sama. 3 data customer, BP yang tinggi, kemudian produk yang rutin dipakai, kemudian produk yang cepat habis dipakai. Rangkum, kumpulkan datanya, customer mana yang BP-nya tinggi, siapa aja yang beli parfum, siapa aja yang beli skincare, siapa aja yang beli nutrition. Bagaimana cara merangkumnya dan bentuknya gimana, saya serahkan kepada teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena saya melihat banyak sekali beauty entrepreneur yang melakukannya dengan cara yang berbeda-beda. Jadi saya nggak bisa bilang yang ini paling bagus, yang itu paling nggak bagus. Banyak teman-teman, bentuknya berbeda-beda. Jadi saya hanya bisa, dan saya tidak pernah meminta filenya karena saya menghargai dan respect dengan orang, dengan pebisnis yang memang punya telah melalui trial dan error. Jadi kayaknya saya meminta Excel-nya pun nggak berani saya. Gitu. Jadi saya nggak minta, tapi saya bisa memorize, bisa mengingat faktor-faktor penting apa yang ada di dalamnya karena memang saya diperlihatkan. Kemudian mengklasifikasi. Kalau sudah dikumpulkan data yang sama, pilah dan pilih sesuai klasifikasi data customer yang diinginkan. Customer nutrishake mana? Customer parfum mana? Customer yang suka personal care yang mana? Kemudian dianalisa. Analisa itu artinya mengamati dan mereview. Ya, contoh, kalau dia customer yang suka dengan personal care, produknya misalnya Love Nature Rinse and Wash, sabun atau sampo, berarti pakai dia tiap hari. Berarti kalau dipakai tiap hari, ini kemungkinan habis 1 bulan. Nah, berarti jelang 1 bulan, kita harus follow up lagi untuk bisa melakukan repeat order. Review pola penggunaan produk berdasarkan klasifikasi customer. Yang kelima adalah action, mengambil tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, memang ini pekerjaan yang lumayan banyak waktu, teman-teman. Tapi ini harus dilakukan. Kenapa? Karena kita pebisnis dan kita memikirkan jangka panjang. Sesuatu yang kita lakukan dan kita kerjakan untuk jangka panjang, itu memang perlu banyak sekali waktu untuk memikirkannya. Di awal ketika kita memulai, kita akan punya banyak sekali waktu untuk memikirkan ini. Dan bahkan mungkin kita harus menyisihkan, memberikan waktu yang terbaik dan mengorbankan hal-hal yang mungkin nggak produktif untuk kita memikirkan masa depan kita. Tapi memang ini harus dilakukan. Activity report memang tidak bisa mencatat siapa customer body cream, siapa customer parfum. Terakhir yang saya tahu, activity report bisa memberikan klasifikasi mana member yang punya
wellness point, ya, yang beli produk wellness dan ada poinnya. Nah itu ada. Tapi skincare nggak ada teman-teman. Kita sendiri OEC Medan kita mulai merekognisi mereka yang menjadi punya penjualan skincare terbanyak di dalam personal group. Kita mulai merekognisi. Kami saja sebagai tim manajemen kita punya data loh teman-teman. Siapa aja director end up, SML apa deh, senior manager end up yang punya penjualan NutriShake paling banyak di dalam PG-nya. Kemudian skincare ya, itu sudah ada datanya dua, skincare sama NutriShake. Kalau parfum memang belum, tapi kita bisa buat, hanya butuh waktu yang lebih banyak karena parfum serinya banyak. Sementara skincare sama NutriShake kode lebih sedikit. Kita mulai merekognisi. Karena kita sendiri pun sebagai company kita sadar betul bahwa skincare itu produk BP-nya tinggi, terutama yang set ya, maksudnya skincare set ya, produk BP-nya tinggi dan juga dipakai secara rutin. Nah, jadi ini 5 hal yang penting untuk kita lakukan. Catat, rangkum, klasifikasi, analisa, baru kita ngambil action. Ya, jadi urutannya tuh harus begini teman-teman. Ntar saya hapus dulu ya, coretannya udah agak banyak. Nah, urutannya tuh harus begini. Nah, ini baru urutannya yang paling pas. Ya, catat, rangkum, klasifikasi, analisa, action. Nah, yang jadi masalah kalau kalau saya dari pengalaman saya BPS, kadang-kadang yang dipikirin action, Pak, apalagi yang harus saya lakukan ya? Apalagi Pak yang harus saya lakukan? Saya udah lakukan semuanya, saya udah lakukan ini. Apalagi yang kurang Pak? Action apalagi yang harus saya lakukan? Tapi ininya nggak dilakukan, mencatat, merangkum, mengklasifikasi, menganalisa. Dan bahkan ada yang lebih parah, AR-nya nggak pernah dibaca. Bacanya dia OBA doang, poin sama Salesforce. Poinku nggak gerak Pak, apalagi yang harus kulakukan. Saya sebenarnya kalau jawab pertanyaan itu pengen banget jadinya BPS. Cuman harus lihat waktu gitu ya. Waduh, ini nanyanya baru tanggal 28. Tinggal 2 hari lagi tutup poin. Baru dia bertanya, action apa lagi yang harus lakukan? Terus pas aku bilang, coba bongkar lagi AR-nya, lihat. Aku bingung Pak, AR yang dibongkar apanya Pak? Nah, itu lebih pusing lagi. Ya kan? Jadi urutannya begitu teman-teman ya. Ini kita mau merunut dan mengurutkan secara rapih. Ibaratnya kayak menempatkan sesuatu pada tempat yang benar gitu loh. Jadi begini urutannya dia dari atas ke bawah. Action itu langkah terakhir setelah catatan, rangkuman, klasifikasi dan analisis dilakukan. Nah, kalau saya boleh intermezzo sedikit, teman-teman tahu pengacara Hotman Paris Hutap ya? Tahu ya, apa namanya? Putus-putus. Oh, aku kayaknya sinyalnya bagus ini Mbak Windy. Teman-teman ada yang ngerasa ada yang ini nggak ngalamin putus-putus? Pakai Excel, oke. Mbak Hani, pakai Excel, oke, yes. Oh itu tadi ya, oke, siap. Mbak Hani dan Mbak Hani ini Mbak Hani kalau nggak salah ya. Pakai Excel, yes, pakai Excel sangat disarankan. Tapi kalau buat teman-teman yang belum punya laptop dan belum bisa pakai Excel juga, boleh pakai buku. Ya kayak Mbak Devi Utari ini bagus nih. Pakai buku, kalau pakai Excel bingung. Nggak apa-apa Mbak Devi, nggak apa-apa. Saya juga dulu bingung kok pakai Excel ya. Nggak apa-apa pakai buku. Buku itu benar-benar manual banget. Cuman Mbak Devi, paling saran dari aku, kalau Mbak Devi memang pengen ngejar title yang lebih tinggi kayak macam director, gold, sapphire, mau nggak mau harus belajar Excel Mbak Devi, ya karena datanya bakal banyak banget nanti, ya kan? Karena kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, kita harus berani melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan, termasuk belajar hal-hal yang belum pernah kita pelajari. Ya, jadi Mbak Devi nggak apa-apa kalau baru mulai pakai buku nggak ada masalah. Banyak member Oriflame yang saya tahu berhasil saat ini dulu mulainya pakai buku besar kok. Ya, sip. Nah, oke. Kemudian untuk merefresh, ini yang waktu itu saya tampilkan, betul ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan sekarang lebih memahami. Dan tabel ini sekali lagi hanya contoh ya teman-teman ya. Hanya contoh. Karena ini apa yang memang saya lihat dan saya bisa memorize ya dari beauty entrepreneur yang memang pernah memperlihatkan sama saya gitu loh. Jadi kalau saya bahas satu-satu ya, nama, status itu bisa didapat di Getting Started.
Ya, ini kolom 1 dan kolom 2. Bisa didapat di Getting Started. Semua bisa dikumpulin. Jadi ketika kita mau memulai dengan Getting Started, kita mulai dengan template. Ya, mungkin beberapa teman-teman di sini juga sudah mulai Getting Started-nya pakai template ya. Sama kayak template itu kayak macam gini loh teman-teman. Kalau kita daftarin anak kita sekolah, di sini udah punya anak nih. Daftarin anak kita sekolah TK atau SD, pasti ada formulir kan untuk didata kan, nama anak, tempat tanggal lahir, alamat, nama orang tua, pekerjaan orang tua. Bahkan ada beberapa sekolah swasta yang bahkan dalam formulirnya itu mencantumkan penghasilan orang tua itu dari rentang berapa sampai rentang berapa. Betul nggak teman-teman? Nah, itu membuktikan bahwa sekolah aja mendata loh. Apalagi kita sebagai pebisnis ya, itu bisa didapat di Getting Started. Kemudian produk dan tanggal produk tiba itu bisa diambil dari ini kan udah ada namanya nih first order ya, dari order pertama. Nah, order pertama ya teman-teman ya, first order. Ya, terus kemudian tadi saya sempat sampaikan mengenai edukasi kan. Nah, ini edukasi teman-teman. Ini D1, D4, D11, D20, D30 ini bukan hanya sekedar telepon dan SMS, cuma nanya halo Kak, atau kayak Facebook Messenger gitu panjang-panjang gitu ya. Panjang-panjang, bikin kayak kalimat halo Kak, gimana kabarnya? Apa kabar? Pakai produk gimana? Kabar-kabarnya Kak ya, kalau ada masalah atau tanya-tanya nggak kayak gitu, tapi benar-benar berkomunikasi. Edukasi itu benar-benar berkomunikasi, dua arah, nggak cuma satu arah. Kita bukan mau ngasih selebaran digital, kita bukan mau ngasih flyer digital, bukan. Kita bertanya, gimana produk body creamnya, Mbak? Sudah dipakai? Mbak sudah tahu cara makainya? Mbak sudah tahu bahwa menggunakan body cream itu harus dimasaj, harus dipijit, dan digunakan setelah mandi misalnya. Itu namanya edukasi. Ya, ini yang tadi saya jelaskan di slide. Terus kemudian feedback. Nah, feedback ini yang saya garis ini feedback. Ya, feedback ini bisa berarti keluhan ya. Kalau dapat keluhan lebih banyak nggak apa-apa teman-teman, itu ada bagusnya dapat keluhan ya. Bukan berarti kita berharap hanya yang baik-baik aja gitu. Ya, feedback itu bisa berarti keluhan pertama. Bisa keluhan ya, bisa masukan, bisa juga apresiasi. Kalau saya pribadi untuk pertumbuhan sesuatu yang sifatnya jangka panjang untuk improvement, saya lebih mencari keluhan. Memang keluhan nggak enak memang, tapi penting untuk dicari karena keluhan itu bisa berarti sesuatu yang kita belum bagus dan harus kita bagusin. Ya, kalau itu terkait dengan produk, memang Oriflame sebagai perusahaan global nggak bisa mengubah formula produk hanya dengan keluhan yang baru nyampe 1 hari gitu. Kemarin keluhan, kemudian formula diubah untuk bulan depan, enggak. Tapi itu penting feedback. Ya, termasuk kayak saya pribadi, feedback buat saya kalau habis ngadain training, saya selalu nanya feedback gimana, ada improvement nggak, ada masukan nggak. Ya, kalau dibilang udah bagus, tapi saya akan tanya ada masukan nggak, apa yang perlu diperbaiki. Ya, dan yang terakhir, when to repeat. When to repeat itu maksudnya kapan repeat order. Nah, kapan repeat order itu bisa kita dapatkan kalau edukasinya berjalan dengan baik. Jadi kalau ini jalan, when to repeat-nya ini akan jalan, teman-teman. Teman-teman akan bisa memprediksi body cream dipakai 2 kali sehari. Berarti habisnya kapan? Kan gitu. Nutri-shake diminum sehari 2 kali. Beli 2 kotak. Berarti kotak ketiga dan kotak keempat dan seterusnya kapan harus dibeli. Itu bisa diprediksi. Prediksi doang, teman-teman. Prediksi aja dulu. Sekitar kapan ini akan di-order. Ya. Nah, jadi dengan kalau waktu training kita pertama kali di manager gathering, ini kan mungkin secara konsep saya belum sampaikan. Nah, jadi ini sekarang semoga lebih mencerahkan gitu ya. Ini dari first order. Sebentar saya hilangin dulu coretannya. Kemudian after repeat order. Nah, tadi ingat teman-teman saya ada slide pencatatan itu juga dilakukan ketika ada order berikutnya. Order kedua, order ketiga, order keempat dan seterusnya. Nah, ini dia. Nama dan status, saya rasa namanya repeat order ya teman-teman ya. Ini tinggal melanjutkan dari data sebelumnya. Kalau first order kan kita ngambilnya pertama dari Getting Started ya. Kemudian ini produk favorit. Nah, ini kita cek produk favoritnya. Apakah
sama dengan order pertama. Order berikutnya sama lagi nggak body cream. Oh, ternyata order berikutnya bukan body cream, tapi parfum. Catat. Berarti kita tahu si ABC ini pernah beli parfum, pernah beli body cream. Ya. Bagaimana teman-teman mencatatkannya? Saya bebaskan, karena banyak sekali formula tabel yang saya pernah lihat, teman-teman. Ya, beda-beda. Ada yang menunjukkannya pakai MacBook, benar-benar luas sampai ke kanan itu bisa digeser. Ya, filenya tuh gede banget. Ada yang file Excel-nya sampai 10 mega, teman-teman. Kebayang kan, datanya gede banget berarti kan? Kemudian relationship maintenance. Nah, ini apa namanya? Bagaimana membangun hubungannya, bagaimana membina hubungannya. Ya, teman-teman bisa pecahkan lagi dan tambahkan lagi tabelnya ke kanan. Kemudian when to repeat. Nah, when to repeat ini sekali lagi kalau edukasinya tadi di tabel yang pertama berjalan dengan baik gitu ya, pasti bisa jalan, teman-teman. Bahkan teman-teman bisa gabungkan repeat order ini dengan first order tadi. Ya, ini dengan ini bisa digabungkan, teman-teman. Ya, ini saya cuma pisahkan supaya, karena kan saya bikinnya dalam satu slide, jadi saya harus bisa pecahkan tabel yang seharusnya panjang menjadi 2 slide gitu loh, teman-teman. Ya, dan ini saya hanya bikin 6 baris gitu tabelnya. Kalau saya lihat yang aslinya itu semakin tinggi title-nya, semakin banyak customer-nya, semakin ke bawah dia. Nah, makanya tadi seperti komennya Mbak Devi ya, Mbak Devi Utari, nggak apa-apa sekarang pakai buku, ya, tapi kedepannya mesti investasi untuk pakai Excel. Ya. Oke, Android banyak yang bisa pakai Excel, betul Mbak Fitri. Android banyak yang bisa pakai Excel, betul banget. Kalau saya coba di Android saya, Excel-nya memang bisa saya lihat, cuman untuk mengedit, menaruh rumus dan lain-lain memang tidak sepraktis seperti kalau mengaksesnya dari laptop atau dari PC ya. Oke, sejak nggak bisa print AR di kantor. Iya bener Mbak Dewi. Jadi begini Mbak Dewi, sejak Fitri di-upgrade menjadi Cumulus, kemudian di-upgrade lagi seperti keadaannya hari ini, memang print AR itu juga dihilangkan. Apa namanya, aksesnya ya, dan per tahun 2021 nanti itu menunya akan hilang benar-benar dari sistem. Sekarang ini yang punya akses print AR di kantor itu hanya level hanya approval manager. Jadi kayak Bu Teresia, dia bisa memberikan approval. Tapi nanti akan ditanya sama IT. Nah, jadi biar Mbak Dewi tahu dan biar teman-teman tahu, IT akan bertanya nanti. Karena akan nampak dia, kenapa AR ini masih dicetak di kantor. Nah, biasanya kita memberikan pertanggungjawaban, kenapa ini masih di print, karena ini begini, kan ini begini gitu. Tapi nanti tahun 2021 benar-benar itu hilang. Dan buat Mbak Dewi dan teman-teman yang lain juga tahu kalau print AR di kantor kan sebenarnya ada biaya yang dibebankan ya, print AR. Nah, itu memang apa namanya sudah nggak ada biaya itu karena memang nggak bisa lagi di print di kantor. Menunya itu yang seperti biasa namanya self service ya, itu juga udah apa namanya udah nggak ada. Jadi sekarang hanya karyawan level manager ke atas yang bisa mengotorisasi itu bisa di print karena memang harus dipertanggungjawabkan semua ke IT dan memang apa namanya AR yang Excel sekarang sangat dikedepankan dan memang menunya ditambah di situ tujuannya adalah supaya itu bisa dipakai. Ya, jadi memang Oriflame menginvest biaya yang sangat besar untuk menambah banyak sekali pilihan menu untuk activity report itu, baik di print, baik di download dalam PDF kemudian di print ataupun di download dalam bentuk Excel. Jadi AR itu dalam bentuk PDF bisa di download, tapi dia terbatas. Yang paling sangat saya sarankan itu sebenarnya Excel, karena dia benar-benar komplit informasinya, sangat komplit, bahkan bisa editable ya, diedit-edit, kita tambahin rumus ini, rumus itu buat yang ngerti Excel. Oke teman-teman, jadi apa namanya untuk bentuk tabelnya bisa berbeda-beda. Teman-teman harus punya tabelnya, bebas mau bikinnya seperti apa. Saya hanya kasih satu contoh aja yang memang saya perlihatkan dan hari ini kita bahas why-nya, what-nya, how-nya, when gitu ya. Teman-teman, dan ini adalah slide terakhir kalau tidak salah. Yes. Jadi sampai di sini untuk sharing pada malam hari ini, nggak kerasa sudah jam 10 ya, lebih 2. Mungkin teman-teman ada yang punya pertanyaan? Apakah ada yang punya pertanyaan di antara teman-teman mengenai materi hari ini? Ya, gimana nih teman-teman? Ada yang mau nanya nggak?
Kayaknya jelas banget, Pak. Nggak terasa loh, 1 jam 45 menit. Oke. Jadi hari ini detail banget, benar-benar lebih detail dari yang kemarin ya, Pak, ya. Ya, Cuma mungkin bedanya kita nggak ada bedah-bedah AR yes, betul. yang filter-filter, tapi yang saya lihat di sini lebih jelas lagi seperti gimana sih mengklasifikasi komunitas, bahkan dari pelanggan tadi juga udah dikasih tahu gimana bisa menjaga komunikasinya, kuncinya ada di komunikasi gitu, dan sampai sedetail Bapak ngejelasin yang database tadi kayak di reminder lagi ya, pakai hari-hari gitu ya Pak, yang untuk konsumen salah satu leader ya yang punya database itu yang Bapak bilang, siapa kalau nggak salah Mbak Retno ya Pak ya? Iya, Retno Budi Wikaningtyas itu yang paling ngelotok, aku inget tuh. Bagus banget asli datanya, keren. Ini bagus banget datanya, bahkan ini kayak di reminder lagi ada day 1, day 4, pokoknya dalam 30 hari dia berkala. Jadi benar-benar Yes. berkala dari hari pertama, hari keempat, 11, 20, dan 30. Dan mungkin ini yang masih belum diduplikasi ke tim, Pak. Jadi kayak benar-benar oke, ini dicatat lagi. Ini kayaknya boleh diajarin lagi nih buat tim-tim yang masih kan banyak kan user dan seller supaya bisa kita edukasi benar-benar dari komunikasinya, bukan cuma broadcast, bukan cuma grup-grup training untuk customer dan user seller, tapi memang secara one by one, jadi kita bisa terus perkembangannya. Jadi ini teman-teman udah jelas banget ya, PR-nya banyak nih. Bahkan untuk kita yang udah pernah dapat training ini juga, itu kayak diingetin lagi, ternyata belum semua yang benar-benar kita praktekin gitu. Jadi di sini kita benar-benar bisa ngelihat pentingnya komunikasi, ya apalagi kalau udah ada datanya itu lebih enak menjalin komunikasinya, kita bisa ingat, kita juga bisa tahu progres ke depannya apa yang belum, dan kita bisa cek juga perkembangan dari merekanya gitu, karena ada data yang lengkap tadi ini teman-teman. Jadi nggak bingung, nggak mulai dari nol lagi kalau setiap mungkin BPS-an atau setiap ngobrol, nggak mulai dari nol lagi ngobrolnya ya Pak ya. Dan betul banget. Salah satu kalau saya nggak salah ya, kalau kita bisa mengingat perbincangan kita sebelum-sebelumnya dengan lawan bicara atau konsumen ataupun bisnis partner kita, itu ternyata membangun rasa percaya yang lebih tinggi saat kita memang betul-betul mengingat apa yang kita omongin di lalu-lalu gitu Pak. Itu bikin orang jadi makin respect sama kita, mereka merasa dihargai, mereka merasa kita ini orang yang bisa dipercaya karena kita masih mengingat pembicaraan sebelumnya dan merasa mereka dipedulikan. Ya, jadi itu salah satu kunci juga. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanya? Kayaknya jelas banget kalau Pak Ari udah ngejelasin dari A sampai Z, itu didetailin banget sama Pak Ari, dan bahasanya juga ringan banget Pak, enak banget untuk kita pahami. Dan kayaknya semua di sini bukan hanya kita yang udah entrepreneur, tapi mungkin yang influencer sama Alfa di sini juga insya Allah udah bisa nyimak ya teman-teman. Gak ada yang mau nanya kan? Detail, iya. Karena udah jam 10, Pak Ari juga pasti udah mau istirahat, udah mau kumpul lagi sama keluarga. Pak, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Mbak Windy, sama-sama teman-teman. Kita doakan sehat selalu, keluarganya juga sehat-sehat, happy terus, dan semakin sukses, dan tidak bosan buat diundang lagi setiap bulan. Siap, aman. Ya, dan teman-teman kalau misalnya ada request, boleh lo obrolin ke Windy. Kira-kira kayak misalnya dari materi ini kayak suka banget, terus misalnya minta pengembangannya lagi tentang materi ini biar kita bisa kupas tuntas lagi, boleh nanti Japri atau di grup aja sampein next time, boleh dong minta ilmunya Pak Ari tentang apa gitu biar kita bisa request untuk bulan berikutnya ya. Dan misalnya udah pernah ikut trainingnya tapi masih kurang paham di bagian yang ini gitu ya teman-teman, nanti juga Windy akan kasih rekamannya, jadi teman-teman juga bisa mengulang, atau kalau minta untuk pengembangannya lagi nanti kita bisa request ke Pak Ari biar lebih expert lagi. Pak, thank you ya Pak. Sama-sama Mbak Windy, teman-teman juga sehat-sehat selalu kita semua, amin.
Amin, 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 amin. Selamat beristirahat juga Pak. Salam buat Ibu dan buat anak-anak di rumah ya Pak ya, Iya. dan buat teman-teman juga. Terima kasih udah ikut webinar malam hari ini dan semoga langsung dipraktekin catatannya tadi ya, udah banyak PR-nya. Jadi ingat, praktek adalah guru yang terbaik dan semangat untuk menutup 2020 dengan lebih baik lagi dan level baru. Amin. Semoga bisa Amin. pada level baru. Amin. Level baru, bonusnya yang meningkat, dan tim yang Amin. bertumbuh. Seperti yang dibilang Yes. Pak Ari, bukan penambahan doang, tapi pertumbuhan yang menandakan kita adalah seorang pebisnis, business builder di sini. Yes. Oke. Betul. Siap. Kita tutup dengan clap. Siapa? Tadi lupa claps-nya. Oh, boleh. Silakan. Siap. Oke, sama-sama sama Pak Ari ya teman-teman, seperti biasa. Oriflame, yes. Imaginary, yes. Pasti Diamond. Go Bangkok dan Go Diamond. Ya. 1, 2, 3. Oriflame, yes. Imaginary, yes. Pasti Diamond. Go Bangkok dan Go Diamond. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Yes, bye-bye semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.